Ditalak di tengah acara lebaran karena dianggap istri numpang hidup oleh keluarga suami yang memuja pelakor. Mereka lupa siapa pemilik asli rumah mewah ini. Kini ku balas kelakuan busuk mereka dengan likuidasi aset tanpa ampun. Namaku Aruna Wijaya, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pewaris tunggal Kerajaan Properti Wijaya Group serta pengelola trust fund anonim dengan total valuasi lebih dari 3 triliun rupiah. Namun, jika kau melihatku pagi ini, kau hanya akan melihat seorang wanita kelelahan dalam balutan daster lusuh bermotif bunga pudar, berdiri di depan kompor sambil mengaduk kuali besar berisi opor ayam. Inilah ironi kehidupan pernikahanku. Aku sengaja mengurung diriku dalam kandang emas yang kubangun sendiri, menyembunyikan taring dan mahkotaku demi menjalankan peran sebagai istri penurut yang dianggap tak punya apa-apa. Suamiku, Reno, adalah seorang manajer cabang di sebuah bank menengah. Di mata dunia, dan terutama di matanya sendiri, dia adalah pria sukses yang telah menyelamatkan seorang yatim piatu miskin sepertiku dari kerasnya dunia. Kenyataannya, Reno hanyalah sebuah investasi buruk. Sebuah simbol status palsu yang kupertahankan hanya karena aku menginginkan keluarga utuh untuk putriku, Naya. Posisinya di bank, mobil Alphard yang ia kendarai setiap pagi, bahkan rumah mewah berlantai marmer tempat kami berdiri sekarang, semuanya diam-diam didanai oleh kucuran dana dari salah satu anak perusahaanku tanpa ia sadari. Lalu, ada ibu mertuaku, Ibu Farida. Di hadapan komunitas pengajian dan teman arisan sosialitanya, dia adalah wujud kesempurnaan seorang ibu yang agamis dan berkelas. Namun, di balik pintu berukir jati rumah ini, dia adalah wanita bermulut manis yang sangat tamak. Karena dia pikir aku miskin, dia memperlakukanku tak lebih dari seorang pembantu gratisan yang kebetulan melahirkan cucu perempuannya. Dan yang terakhir, tentu saja, adalah variabel pengganggu yang sudah kuamati selama 6 bulan terakhir. Bau parfum murahan beraroma vanila sintetik yang sering menempel di kerah kemeja Reno. Serta mutasi janggal di rekening bersamanya. Penarikan tunai yang ia pikir tak bisa kulacak. Aku tahu dia sedang bermain api dengan seorang pelakor murahan. Tapi aku diam. Aku hanya menunggu momen yang tepat untuk melihat sejauh mana keangkuhannya akan membawanya. Hari ini, di hari pertama lebaran, kebodohan itu mencapai titik ledaknya. Suasana ruang tamu sudah riuh. Keluarga besar Reno berkumpul dengan pakaian seragam sutra mahal yang dibeli dari kartu kredit suamiku, yang tagihannya selalu dibayar tepat waktu oleh asisten keuanganku. Aku baru saja mematikan kompor ketika mendengar suara pintu depan terbuka lebar. Assalamualaikum. Suara Reno menggelegar, penuh dengan rasa percaya diri yang memuakan. Aku melangkah keluar dari dapur, menyeka keringat di dahiku. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu ruang makan. Di sana, di tengah ruang tamu yang luas, berdirilah suamiku. Tapi dia tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda. Rambutnya dicat pirang kecoklatan. Wajahnya dipoles makeup tebal yang sama sekali tidak cocok untuk suasana Idul Fitri yang suci, dan ia mengenakan kaftan ketat yang mencetak jelas lekuk tubuhnya. Di lengannya, wanita itu menggendong seorang bayi laki-laki yang mungkin baru berusia beberapa bulan. Ruangan mendadak hening. Ibu Farida yang sedang menata kue kering di atas meja kristal ternganga. "Reno, siapa ini, Nak?" tanya Ibu Farida. Matanya menyapu wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebelum Reno sempat menjawab, "Naya, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun, berlari dari arah ruang keluarga." Matanya berbinar melihat ayahnya pulang. Ia mengenakan gaun putih bersih yang baru kubelikan kemarin. "Papa! Papa pulang!" teriak Naya riang, merentangkan kedua tangan mungilnya, bersiap menyambut pelukan hangat sang ayah di hari kemenangan ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat darah di nadiku membeku. Reno, suamiku, pria yang seharusnya menjadi pelindung pertama bagi Naya, justru melangkah mundur dengan wajah terganggu. Tanpa rasa bersalah, ia mengangkat sebelah tangannya dan mendorong bahu kecil Naya dengan kasar. "Minggir dulu, Naya, papa lagi repot," bentak Reno. Dorongan itu terlalu kuat untuk ukuran anak 5 tahun. Naya kehilangan keseimbangan, kakinya tersandung ujung karpet tebal, dan ia jatuh terduduk menghantam lantai marmer.
Suara benturan pelan terdengar, disusul oleh tangisan kebingungan dan rasa sakit yang meledak dari bibir mungil putriku. Duniaku berhenti berputar. Aku tidak berteriak. Aku tidak histeris. Otakku, yang terbiasa mengelola triliunan rupiah dan menghadapi negosiasi bisnis paling kejam, langsung beralih ke mode bertahan hidup yang paling dingin. Setiap ons rasa cinta atau toleransi yang pernah kumiliki untuk pria itu menguap detik itu juga, digantikan oleh kalkulasi pembalasan yang mematikan. Aku berjalan cepat, melewati Reno seolah ia hanya gumpalan udara kotor, dan langsung merengkuh Naya ke dalam pelukanku. Kulus punggungnya, menenangkan tangisannya, sementara tatapanku terpaku tajam ke arah suamiku. "Apa maksudmu, Reno?" tanyaku. Suaraku pelan, sangat pelan, tapi cukup dingin untuk membekukan seisi ruangan. Reno tidak menatapku. Ia malah menoleh pada ibunya. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang menjijikkan. Ia merangkul pinggang wanita di sebelahnya dan mengambil alih bayi laki-laki itu ke dalam gendongannya sendiri. "Ma, perkenalkan. Ini Siska. Dan ini adalah Bayu. Anak kandungku. Cucumu. Ma. Pewaris laki-laki sejati keluarga kita," kata Reno dengan suara lantang, sengaja membiarkan seluruh keluarga besar yang hadir mendengarnya. Keheningan kembali pecah oleh bisik-bisik keterkejutan dari paman dan bibi Reno. Siska hanya tersenyum congkak. Ia menatapku dari atas ke bawah, melihat daster lusuh yang kukenakan, dan mencibir dengan sangat jelas. Ibu Farida, yang awalnya terkejut, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Matanya berbinar rakus menatap bayi laki-laki di gendongan Reno. Baginya, cucu laki-laki adalah trofi pamungkas. Tak peduli dari rahim wanita mana anak itu lahir. "Cucu laki-laki? Ya Allah, Reno, kamu memberikan mama cucu laki-laki," seru Ibu Farida girang, langsung mendekat dan menciumi bayi tersebut, sepenuhnya mengabaikan Naya yang masih terisak di pelukanku. Reno tersenyum puas, lalu akhirnya menatapku. Tatapannya penuh dengan superioritas dan keangkuhan. "Aruna," panggilnya, suaranya menggema. "Hari ini, di depan semua keluargaku, aku mau membereskan semuanya. Aku sudah lelah hidup dengan wanita yang tak bisa memberiku anak laki-laki. Aku butuh pendamping yang sepadan denganku. Wanita yang bisa merawatku, bukan wanita yang cuma tahu cara menghabiskan uangku." Ia mengambil napas panjang, seolah sedang melakukan proklamasi kemenangan. "Aruna Wijaya, hari ini, detik ini juga, aku jatuhkan talak satu padamu. Kita cerai." Kata-kata itu meluncur dengan ringan, seperti belati yang dibalut pita kado. Beberapa kerabat menahan napas, tapi tak ada satupun yang membela. Ibu Farida justru membuang muka. "Baguslah," gumam Ibu Farida sinis, memecah kecanggungan. "Mama juga sudah muak melihat dia. Selama ini dia cuma benalu di rumah ini. Cuma numpang hidup dari hasil keringatmu. Reno, suruh dia kemasi barang-barangnya. Siska dan Bayu yang akan menempati kamar utama sekarang." Siska tersenyum semakin lebar. Matanya sudah menyapu interior rumah megah ini, membayangkan dirinya menjadi nyonya besar. Ia tidak tahu bahwa lampu kristal yang ia tatap, sofa kulit yang diduduki Ibu Farida, hingga keramik yang dipijaknya, adalah mutlak milikku. Aku masih berlutut di lantai, memeluk Naya. Aku menundukkan kepalaku, membiarkan rambutku menutupi wajahku. Mereka pikir aku sedang menangis terhina dan tak berdaya. Padahal, di balik rambutku yang tergerai, bibirku melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat mengerikan. Otakku sedang berlari menelusuri deretan dokumen legal. Aku sedang menyusun draft audit forensik di kepalaku. Aku memikirkan cara paling cepat untuk melayangkan gugatan perdata atas penyelewengan dana rumah tangga. Aku sedang menyortir portofolio aset mana saja yang akan langsung kutarik aksesnya malam ini juga. Mereka menyebutku parasit? Bagus. Biarkan mereka berpesta di atas ilusi kekuasaan mereka hari ini. Biarkan Reno merasa menjadi raja, dan biarkan Siska merasa menjadi permaisuri. Aku tidak akan membalas dengan teriakan murahan. "Baik, Reno," jawabku perlahan, mengangkat kepalaku. Tidak ada satupun air mata yang jatuh dari mataku.
Ekspresiku datar dan kosong. Aku terima talakmu. Reno tampak sedikit terkejut dengan reaksiku yang terlalu tenang. Tapi egonya segera menepis rasa curiga itu. Aku bangkit berdiri, menggendong Naya erat-erat. Aku menatap satu persatu wajah serakah di ruangan itu, yang selama bertahun-tahun diam-diam hidup dari kemurahan hatiku. Aku akan mengemasi barang-barang pribadiku. Selamat menikmati lebaran kalian. Ucapku dingin, sebelum berbalik menuju tangga. Langkahku mantap. Kado lebaran ini sangat sempurna. Reno baru saja menyerahkan kepalanya sendiri ke atas tiang eksekusi. Besok, aku akan memastikan mereka semua merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan di jalanan. Permainan baru saja dimulai. Langkah kakiku menaiki tangga marmer rumah ini terasa sangat ringan, berbanding terbalik dengan beban Naya yang masih terisak di dekapanku. Dari lantai 2, aku berhenti sejenak di balik pilar balkon bergaya klasik. Di bawah sana, di ruang tamu utama yang diterangi lampu kristal seharga ratusan juta rupiah, sebuah pesta penyambutan yang menjijikan sedang berlangsung. Keluarga besar suamiku, tidak, mantan suamiku, sedang bersorak-sorai. Ibu Farida tertawa lepas, memamerkan deretan gigi palsunya yang kubayar lunas tahun lalu, sambil menimang bayi laki-laki dari rahim pelakor murahan itu. Paman dan Bibi Reno bergantian memberikan selamat, memuji kecantikan Siska yang sebenarnya hanya hasil dari operasi plastik murahan dan riasan tebal. Akhirnya, keluarga kita punya penerus yang sah. Reno, kamu hebat, nak. Seru salah satu paman Reno, mengangkat cangkir tehnya seolah sedang bersulang. Mereka benar-benar sekelompok parasit yang bersukaria di atas darah dan keringat inangnya. Mereka memuja rumah ini, memuja kemewahan yang mereka pikir adalah hasil kerja keras Reno sebagai manajer bank kelas menengah. Betapa bodohnya. Gaji Reno bahkan tidak akan cukup untuk membayar pajak tahunan properti ini. Seluruh rumah megah ini, tanah seluas 1000 meter persegi di kawasan elit ini, hingga mobil Alphard dan sedan mewah di garasi, bernaung di bawah salah satu perusahaan cangkang milikku. Ini adalah portofolio rahasia yang sengaja kudesain untuk menguji ketulusan mereka saat aku menikahinya 7 tahun lalu dengan bermodalkan status yatim piatu sederhana. Dan hari ini, ujian itu berakhir dengan nilai kegagalan mutlak. Aku membawa Naya masuk ke kamarnya. Kubaringkan tubuh kecilnya di ranjang bertema putri salju. Kusap sisa air mata di pipinya yang memerah akibat benturan tadi. Hati keibuanku menjerit. Namun logika pembalasanku menguncinya rapat-rapat. Mama, Papa kenapa jahat sama Naya? Bisiknya dengan suara serak. Aku mengecup keningnya dalam-dalam. Papa tidak jahat. Sayang, Papa hanya sedang tersesat. Besok, kita akan pergi liburan panjang. Naya maukan jalan-jalan sama Mama. Mendengar kata liburan, Naya mengangguk pelan. Matanya perlahan terpejam karena kelelahan menangis. Begitu napasnya teratur, aku beranjak meninggalkannya dan melangkah menuju ruangan yang tak pernah boleh dimasuki siapapun di rumah ini, ruang kerjaku. Di balik pintu kayu ek yang tebal, aku tidak lagi menjadi Aruna si ibu rumah tangga berbalut daster lusuh. Aku menekan panel tersembunyi di balik lukisan abstrak, memasukkan kode biometrik, dan sebuah brankas baja tertanam terbuka. Aku mengeluarkan laptop dengan enkripsi militer dan mulai merajut kehancuran mereka secara sistematis. Layar menyala, menampilkan deretan angka dengan digit yang tak akan pernah bisa dibayangkan oleh otak kerdil Reno. Aku membuka akses ke sistem perbankan internal. Sebagai nasabah prioritas VVIP dan pemegang saham mayoritas secara anonim di bank tempat Reno bekerja, aku memiliki akses untuk melihat setiap jejak keuangannya. Dugaanku benar. Untuk membiayai gaya hidup Siska si jalang itu, Reno tidak hanya menghabiskan gajinya. Ia telah melakukan manipulasi kredit. Ia menggunakan nama perusahaan fiktif yang ia pikir aman, menjadikannya aset beracun di neraca bank. Ia menggali lubang kuburnya sendiri hanya demi sepotong validasi dari wanita gila harta. Dengan gerakan jari yang tenang dan penuh perhitungan, aku mengirimkan perintah kilat ke manajer investasi dan tim legalku. Tarik semua fasilitas. Bekukan kartu kredit tambahan. Siapkan dokumen likuidasi aset untuk properti hunian utama dan kendaraan. Aku tidak akan berhenti di situ.
Aku menyertakan draft gugatan perdata atas penipuan dan penyelewengan dana rumah tangga, serta menginstruksikan tim audit forensik pribadiku untuk menyerahkan temuan manipulasi kredit Reno ke Direksi Pusat Banknya besok pagi. Sebelum matahari terbenam esok hari, status Reno akan resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI. Karirnya akan tamat, seiring dengan sisa napas keangkuhannya. Tiba-tiba, suara ketukan kasar di pintu ruang kerjaku membuyarkan keheningan. Tanpa menunggu jawabanku, pintu didorong paksa dari luar. Ibu Farida berdiri di sana, diikuti oleh Siska yang bergelayut manja di lengan Reno. 3 wajah penuh kesombongan menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatu mahal mereka. "Sedang apa kamu di sini, Aruna? Mengumpulkan sisa-sisa barang rongsokanmu?" Cibir Ibu Farida, melipat tangannya di dada. Matanya menatap jijik pada penampilanku. "Cepat kemasi barangmu dan barang anak perempuanmu itu. Siska butuh istirahat di kamar utama, dan ruangan ini akan dirombak jadi kamar bayi." Siska tersenyum sinis, melangkah maju sambil mengusap perutnya yang sudah tak lagi berisi. "Iya, Mbak Aruna. Maaf ya, tapi rumah ini terlalu mewah untuk orang yang cuma numpang hidup. Aku rasa warna cat ruangan ini terlalu norak. Reno janji mau memanggil desainer interior dari luar negeri untuk merenovasi semuanya. Mbak bawa saja daster-daster murah Mbak itu. Ya." Reno mendengus bangga, seolah mengamini ucapan parasit di sampingnya. "Kamu dengar sendiri, Aruna. Jangan membuat keributan. Aku masih berbaik hati membiarkanmu tidur di sini malam ini karena ini sedang lebaran. Besok pagi-pagi sekali, aku tidak mau melihat wajahmu atau Naya lagi di rumahku. Kau itu cuma benalu yang menghambat kesuksesanku." Aku menatap mereka bertiga secara bergantian. Reno dengan arogansinya, Ibu Farida dengan ketamakannya, dan Siska dengan kebodohannya. Mereka berdiri di atas lantai kayu solid yang kuimpor langsung dari Italia, mengusirku dari properti yang sertifikat aslinya bertuliskan namaku dengan tinta emas. Tidak ada amarah yang meledak dari mulutku. Hanya sebuah senyum tipis yang sangat dingin, senyum yang tak menyentuh mataku sama sekali. "Tentu saja, Ibu Farida, Reno, Siska," ujarku dengan nada yang luar biasa tenang, sangat kontras dengan situasi konfrontasi ini. "Aku sangat mengerti posisiku. Aku akan mengemasi barang-barangku malam ini juga. Kalian berhak mendapatkan persis apa yang pantas kalian dapatkan." "Bagus kalau kamu sadar diri," sahut Reno pongah, berbalik badan dan merangkul Siska keluar dari ruanganku. Ibu Farida memberiku tatapan merendahkan terakhir sebelum menutup pintu dengan bantingan keras. Aku kembali menatap layar laptopku. Layar itu memantulkan wajahku yang datar tak berekspresi. Mereka sangat ingin aku pergi? Aku akan pergi. Tapi ketika aku melangkah keluar dari gerbang besok pagi, seluruh pelindung ilusi kekayaan mereka akan ikut tercabut bersamaku. "Nikmatilah malam terakhir kalian di istanaku," bisikku pada udara kosong. Jemariku menekan tombol enter pada perintah eksekusi pemblokiran massal. Aku sudah tak sabar melihat wajah pongah itu berubah menjadi pucat pasi besok pagi. Aku akan memastikan, malam takbiran berikutnya yang mereka rayakan bukan di rumah berlantai marmer, melainkan di gubuk reot yang berdekatan dengan bau selokan, tempat di mana sekumpulan sampah sejarah seperti mereka memang seharusnya membusuk menjadi saksi kebodohan mereka sendiri. Boom! Perintah terkirim. Waktu hitung mundur menuju kehancuran total mereka resmi dimulai. Malam semakin larut, namun gema tawa dari kamar utama di lantai 2 masih menembus dinding kedap suara ruang kerjaku. Tawa serak Reno berpadu dengan lengkingan manja Siska, si pelakor murahan yang malam ini merasa telah memenangkan tahta tertinggi. Di lantai bawah, sayup-sayup kudengar suara Ibu Farida sedang menelepon teman-teman arisannya. Wanita tua itu dengan bangga memamerkan cucu laki-lakinya dan dengan lantang menceritakan rencananya mengusirku, si benalu yang selama ini ia anggap numpang hidup di rumah putranya. "Silakan berpesta. Nikmati malam kemenangan kalian yang fana." Aku melirik jam tangan Rolex custom made yang selalu kusembunyikan di laci brankas baja tahan api milikku. Waktu menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Waktu yang sangat tepat untuk membangunkan anjing penjagaku dan meruntuhkan pilar-pilar kebohongan ini.
Aku menempelkan ponsel satelit berenkripsi tingkat tinggi ke telingaku. Hanya butuh 2 nada dering sebelum sebuah suara berat, tegas, dan penuh kewaspadaan menjawab di seberang sana. Malam, Nyonya Aruna. Ada instruksi darurat dari Anda. Sapa Pak Surya, kepala firma hukum korporat yang selama 7 tahun ini mengurus seluruh portofolio raksasa dan trust fund anonimku tanpa pernah membocorkan identitasku kepada siapapun. Malam, Surya. Rencananya berubah tajam. Kita tidak akan menunggu laporan kuartal depan untuk membersihkan parasit di rumahku. Ucapku dingin. Mataku menatap tajam ke layar monitor yang menampilkan kurva capital gain dari perusahaanku. Sebuah grafik yang terus menanjak tajam. Sangat kontras dengan grafik moral suamiku. Reno baru saja menjatuhkan talak padaku di depan seluruh keluarga besarnya dan membawa selingkuhannya ke rumah ini. Eksekusi skenario. Bumi hangus. Besok pagi. Terdengar hela napas panjang yang diiringi kepuasan profesional dari seberang telepon. Akhirnya, saya sudah muak melihat tikus itu menggerogoti kas kecil Anda. Nyonya, apa instruksi spesifiknya malam ini? Pertama, bekukan semua rekening atas namaku yang selama ini memberinya akses joint account. Mulai detik ini, setiap gesekan kartu kredit mewahnya harus ditolak oleh sistem. Aktifkan sistem autodebit paksa untuk menarik kembali sisa saldo di rekening pribadinya. Aku ingin semua ditarik sebagai cicilan awal atas utang-utangnya padaku. Perintahku tanpa jeda. Suaraku sedatar mesin penghitung uang. Sudah dalam proses. Nyonya. Sistem perbankan pusat akan mereset aksesnya tepat pada pukul 4 pagi. Lalu, bagaimana dengan posisinya di bank? Apakah kita akan menundanya? Aku tersenyum miring, senyum yang sama sekali tidak memancarkan kehangatan. Reno selalu berpikir posisinya sebagai manajer cabang membuatnya kebal dari segala macam teguran. Ia lupa, atau lebih tepatnya tidak pernah tahu, siapa pemegang hak veto mayoritas di Dewan Direksi Bank tempat ia membusungkan dada setiap hari. Kirimkan hasil audit forensik internal kita langsung ke meja direktur utama. Lampirkan bukti tak terbantahkan bahwa proyek fiktif yang ia danai untuk menghidupi selingkuhannya itu adalah aset beracun yang merugikan perusahaan. Pastikan namanya masuk dalam daftar blacklist BI sebelum jam 9 pagi besok. Aku ingin karir perbankannya mati total, tak tersisa, hingga tak ada satupun bank perkreditan rakyat yang mau mempekerjakannya walau hanya sebagai satpam. Sempurna. Pemecatan tidak hormat tanpa sepeser pun pesangon sudah menantinya. Dan untuk properti hunian mewah tempat Anda berada saat ini, kirim tim eksekutor ke alamat ini tepat pukul 7 pagi besok. Lakukan likuidasi aset fisik tanpa toleransi. Sita rumahnya, gembok pagarnya, tarik mobil Alphard dan sedan mewah di garasi. Usir mereka semua dengan pakaian yang melekat di badan. Jika Ibu Farida menolak atau berteriak, tunjukkan padanya draft gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah atas penggelapan dana rumah tangga dan pencemaran nama baik. Mari kita lihat apakah kesombongannya dan tas palsunya itu bisa membayar utang sebanyak itu. Perintah diterima dengan sangat jelas. Nyonya Aruna. Besok pagi, mereka akan resmi menjadi gelandangan di kota ini. Saya jamin itu. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke dalam laci dan menguncinya. Rencana sudah terkunci mati. Aku bangkit dari kursi kulitku, merasakan dinginnya lantai kayu solid yang kuimpor langsung dari Eropa. Rumah ini menyimpan terlalu banyak ilusi. Aku berjalan perlahan menuju kamar tamu tempat Naya tidur terlelap. Aku harus mulai mengemasi barang-barang kami berdua. Tentu saja. Aku tidak mengemasi gaun-gaun malam desainer terkenal pemberian kolega bisnisku atau perhiasan berlian yang sengaja kusimpan di safe deposit box rahasia. Aku hanya memasukkan beberapa pasang daster lusuh yang sering dihina oleh Ibu Farida, pakaian ganti Naya, dan beberapa mainan kesayangannya ke dalam sebuah koper tua yang terlihat murahan. Aku sengaja membiarkan koper-koper bermerek Louis Vuitton milikku tergeletak kosong di kamar utama. Membiarkan Siska mengira itu akan menjadi miliknya sebelum disita habis besok pagi. Saat aku merapikan selimut Naya, mataku tertuju pada bahu kecilnya. Ada memar kemerahan yang mulai membiru di sana. Itu adalah hasil dorongan kasar tangan Reno tadi sore.
Tangisan putri kandungnya diabaikan hanya demi menggendong anak haram dari wanita jalang yang baru ia kenal beberapa bulan. Rasa panas yang mendidih langsung menjalar hebat di dadaku. Insting keibuanku berteriak menuntut balas darah dibayar darah. Namun, aku memadamkan amarah primitif itu dengan perhitungan rasional yang telah melatihku bertahun-tahun di dunia bisnis. Marah yang meledak-ledak hanya akan membuatku ceroboh dan terlihat lemah. Aku harus tetap berdarah dingin. Mereka sama sekali tidak pantas mendapatkan setetes pun air mataku. Mereka hanya pantas mendapatkan kehancuran absolut yang sistematis. Aku menatap lurus kepantulan diriku di cermin lemari pakaian. Wanita lemah dengan daster pudar ini besok pagi akan mati dan terkubur. Aruna Wijaya, sang taipan anonim yang tak tersentuh, akan bangkit dari abunya untuk menagih setiap peser utang pengkhianatan mereka. Malam terasa bergerak sangat lambat dan sunyi. Pukul 3.30 pagi. Suara dari kamar utama sudah lama senyap sepenuhnya. Reno pasti sedang tertidur pulas dalam pelukan selingkuhannya, bermimpi indah tentang kekuasaan, kekayaan, dan status sosial yang akan ia nikmati bersama keluarga barunya. Siska mungkin sedang memimpikan arisan sosialita tingkat elit yang akan ia masuki minggu depan dengan menyandang namaku sebagai Nyonya Reno. Mereka benar-benar terbuai. Mereka tidak tahu bahwa fondasi istana megah yang sedang mereka tiduri malam ini sedang runtuh berkeping-keping. Mereka tidak sadar bahwa besok malam, satu-satunya tempat yang mungkin bisa mereka sewa dengan sisa uang receh di saku celana mereka hanyalah sebuah gubuk reot di pinggiran kota, dengan bau selokan yang menyengat menembus hidung arogan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka memandangku sebagai sampah sejarah yang bisa dibuang begitu saja setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dariku. Tapi dalam hitungan jam, sejarah akan mencatat dengan tinta tebal bahwa merekalah yang menjadi parasit sesungguhnya yang mati kekeringan setelah inangnya pergi. Aku duduk di tepi ranjang Naya, membelai rambut halusnya dengan sangat lembut. Tidurlah yang nyenyak, sayang, bisikku pada kegelapan malam yang perlahan memudar. Besok pagi, Mama berjanji akan menyingkirkan semua monster serakah dari hidup kita untuk selamanya. Tepat pada pukul 4.05 pagi, sebuah notifikasi masuk berkedip di layar ponsel pribadiku. Pesan otomatis dari sistem keamanan siber perbankan internal. Pemberitahuan sistem, akses rekening atas nama Reno Wibawa telah diblokir secara permanen. Status, auto gagal, penarikan paksa berhasil. Saldo saat ini, 0 rupiah. Aku menyeringai tajam di dalam kegelapan kamar. Detak jantungku berirama sangat stabil, selaras dengan dentang jam dinding klasik di ruang tengah yang terus berdetak tanpa henti menuju pukul 7 pagi. Tirai pertunjukan telah ditarik, dan pemiskinan massal mereka telah resmi dimulai. Matahari pagi menembus celah gorden sutra berharga puluhan juta di ruang makan. Aku duduk tenang di sudut meja, mengenakan daster lusuh andalanku yang warnanya sudah memudar di bagian kerah. Layar ponsel murahan di tanganku sengaja kubuka pada halaman aplikasi pencari kontrakan termurah di pinggiran kota. Sebuah koper kain usang tergeletak di samping kursiku, berisi beberapa potong pakaian murah dan mainan Naya. Aku memainkan peranku sebagai istri yang terbuang dan tak berdaya dengan sangat sempurna. Di atas meja makan marmer panjang itu, terhidang berbagai macam sarapan mewah pesanan catering hotel bintang 5. Aroma trufle dan daging panggang menguar, menutupi sisa aroma opor buatanku semalam. Semua kemewahan itu digesek menggunakan kartu kredit Platinum Reno, kartu yang sebenarnya disubsidi oleh jaminan deposito perusahaanku. Dari arah tangga, terdengar langkah kaki angkuh yang sengaja dihentakkan. Reno turun dengan setelan kasual bermerek, merangkul erat pinggang Siska. Wanita itu melenggang pongah dengan memakai jubah tidur sutra milikku, jubah pemberian desainer Milan yang belum pernah kupakai karena terlalu mencolok, tapi ternyata sangat pas menempel di tubuh seorang pelakor murahan sepertinya. Di belakang mereka, Ibu Farida menyusul sambil menggendong si anak haram. Senyumnya mengembang lebar hingga matanya menyipit, seolah ia baru saja memenangkan lotre utama. Wah, ternyata masih di sini rupanya si benalu. Cibir Ibu Farida begitu matanya menangkap keberadaanku. Ia mendengus kasar. Kukira kau sudah angkat kaki sebelum subuh. Bau masakan dapur masih menempel di bajumu. Bikin selera sarapanku hilang saja. Aku hanya menunduk,
menggeser layar ponselku perlahan. Aku sedang mencari kontrakan yang mau dibayar bulanan. Bu, uang tabunganku dari sisa belanja tidak banyak. Reno tertawa meremehkan. Tawanya menggema menjijikan di ruang makan yang seluruh perabotannya dibeli lunas oleh salah satu anak perusahaanku ini. Ia menarik kursi di ujung meja, kursi kepala keluarga, dan dengan santainya mendudukkan Siska di pangkuannya. Makanya, Aruna, selama jadi istriku, kau itu terlalu bodoh. Cuma numpang hidup tanpa pernah mau belajar mengelola bisnis. Ucap Reno dengan dada membusung bangga. Lihat Siska. Dia tahu bagaimana cara mendampingi pria sukses sepertiku. Dia tahu cara berkelas. Siska mengalungkan lengannya di leher Reno, mengecup rahang suamiku dengan genit yang dibuat-buat. Tentu saja, Mas. Pria sekelas manajer utama sepertimu memang butuh pendamping yang bisa menjaga wibawa di depan kolega. Omong-omong, Mas sudah janji mau belikan aku tas Hermes seri terbaru itu, kan? Buat acara syukuran Bayu nanti siang. Jangankan satu tas. Sayang, tokonya pun bisa aku beli hari ini juga. Reno mengeluarkan ponsel pintar terbarunya, meletakkannya di atas meja kaca, dan membuka aplikasi mobile banking. Ia menekan 6 angka sandi dengan angkuh, sengaja memiringkan layarnya agar Siska, dan aku dari kejauhan, bisa melihat deretan angka di sana. Lihat ini dengan mata kepalamu sendiri. Saldo aktifku baru saja bertambah 3 miliar rupiah dari pencairan proyek vendor semalam. Belum lagi limit kartu kredit prioritasku yang baru dinaikkan. Pamer Reno, matanya berbinar rakus menatap nominal digital tersebut. Hidupmu dan Bayu terjamin 100%. Kita akan rombak interior rumah ini, ganti mobil untuk jalan-jalan sore, dan aku akan suntik modal bisnis baru untuk arisan mama. Siska memeki kegirangan. Matanya membulat takjub melihat digit 0 yang berderet di layar itu. Ibu Farida ikut tersenyum puas, membelai pipi cucu laki-lakinya dengan kebanggaan palsu yang menyilaukan mata. Di sudut mejaku, aku menggigit dinding bibir bagian dalam, menahan tawa yang hampir meledak hingga ulu hatiku terasa kram. Mereka semua bodoh. Terlalu bodoh hingga tahap yang menyedihkan. Angka yang terpampang di layar ponsel Reno itu hanyalah sebuah ilusi digital yang tertinggal. Sebuah tembolok, cache. Sistem perbankan yang sengaja belum kuperbarui di layar aplikasinya. 3 miliar rupiah yang ia banggakan itu sebenarnya adalah dana vendor fiktif dari perusahaan cangkang yang sengaja kubuat sebagai umpan mati. Sebagai pemilik hak veto anonim di Dewan Direksi Bank tersebut, aku telah merancang jebakan itu sejak bulan lalu. Begitu Reno menandatangani pencairan dana itu untuk selingkuhannya, tim audit forensik pribadiku langsung bergerak mencatatnya sebagai penggelapan korporat tingkat tinggi. Uang itu kini telah resmi berstatus sebagai aset beracun. Tepat pada pukul 4 pagi tadi, sistem komando pusat telah melakukan autodebit paksa secara senyap, menyedot habis dana tersebut kembali ke kas perusahaanku, bersamaan dengan pemblokiran absolut seluruh kartu kredit dan aset atas namanya. Reno tidak tahu bahwa ia sedang memamerkan dompet digital yang sudah mati. Ia tidak sadar bahwa capital gain yang ia bayangkan akan membiayai gaya hidup mewah si pelakor hanyalah tiket ekspres menuju jeruji besi penjara. Ia sedang menggali lubang kuburnya sendiri, menyanyi riang sambil masuk ke dalam peti matinya. Mas Reno memang suami idaman yang hebat banget. Puji Siska bermanja-manja. Ia kemudian menatapku dengan sudut mata yang luar biasa merendahkan. Mbak Aruna pasti nyesel banget diceraikan sama Mas Reno. Tapi ya mau gimana lagi, kapasitas otak dan kelas kita kan beda jauh. Mbak cocoknya memang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran. Jangan sampai bocor ya atapnya kalau hujan. Kasihan Naya. Mendengar nama putriku disebut oleh bibir kotornya, tatapanku menajam sesaat sebelum kembali meredup dalam sandiwara. Iya, Siska. Kelas kita memang sangat berbeda. Jawabku tenang, menatap lurus ke arah matanya yang dipenuhi lensa kontak murahan. Aku dengar ada beberapa gubuk reot di pinggiran rel kereta yang disewakan murah. Dekat dengan pembuangan limbah pasar. Mungkin ada bau selokan sedikit, tapi cukuplah untuk orang yang terbuang sepertiku. Reno mendengus geli, sangat menikmati pengakuan kekalahanku. Bagus. Setidaknya kau sadar diri di mana tempat yang pantas untuk sampah sejarah sepertimu.
Jangan lupa bawa semua daster pudar milikmu itu. Aku tidak mau Siska merasa jijik melihat sisa-sisa kemiskinan bertebaran di lemariku. Aku menutup layar ponselku dan bangkit berdiri perlahan. Aku memegang gagang koper kainku erat-erat. Tentu, Reno, aku hanya akan mengambil apa yang benar-benar mutlak menjadi milikku. Kalian berhak menikmati semua hasil kerja kerasmu ini. Rumah ini, saldo bank itu, semuanya adalah cerminan dirimu yang sebenarnya. Kalimatku memiliki makna ganda yang mematikan, tetapi otak kerdil Reno hanya menangkapnya sebagai pujian dari seorang pecundang. Ia tersenyum semakin lebar, merasa menjadi penguasa jagat raya. Cepat pergi sana, usir Ibu Farida, mengibas-ngibaskan tangannya ke arahku seolah sedang mengusir anjing liar. Bikin sumpek pemandangan pagi saja. Nanti jam 9 teman-teman arisan Mama mau datang untuk acara syukuran. Jangan sampai mobil suaanmu yang jelek itu menghalangi jalan masuk Alphard teman-teman Mama di depan gerbang. Taksi pesanan saya sudah hampir sampai di depan komplek. Bu, ucapku santai, melirik jam dinding klasik di ruang keluarga. Waktu menunjukkan pukul 6.50 pagi. Taksi yang kumaksud tentu saja bukan mobil angkutan umum biasa. Di luar sana, sedang melaju sebuah konvoi mematikan. 3 SUV hitam berlapis baja sedang bergerak rapat menuju gerbang perumahan elit ini. Di dalamnya duduk Pak Surya, notaris kepercayaanku, dan regu eksekutor berwajah tanpa ekspresi yang telah mengantongi surat perintah penyitaan legal untuk melakukan likuidasi aset fisik tanpa kompromi sepeser pun. Reno, yang masih dibutakan euforia, kembali mengotak-atik ponselnya. Ia mencoba melakukan transfer sejumlah uang ke rekening butik tas langganan Siska. Dahinya tiba-tiba berkerut dalam saat layar aplikasinya memunculkan ikon loading merah yang berputar lambat dan tak kunjung selesai. Sinyalnya jelek sekali pagi ini, gerutu Reno, mengetuk-ngetuk layar ponsel mewahnya dengan kesal. Bukan sinyalnya yang jelek, Tuan Manajer yang terhormat. Akses perbankanmu sudah dibekukan oleh Dewan Direksi, dan nama lengkapmu baru saja resmi masuk dalam daftar blacklist B 10 menit yang lalu. Batinku dalam keheningan, meregu kepuasan yang luar biasa dingin. Coba pakai jaringan wifi rumah saja, Mas. Saran Siska polos. Sama sekali tidak menyadari tsunami yang sudah berdiri tepat di depan pintu rumah mereka. Aku melangkah membelakangi ruang makan, menarik koperku menuju pintu utama tanpa mengucapkan selamat tinggal. Di luar, langit pagi terasa begitu cerah. Naya sudah menungguku di teras, duduk manis dengan tas punggung kecilnya. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap ruang makan mewah tempat 3 lintah darat itu masih bersenda gurau merencanakan masa depan fiktif mereka. Mereka masih tertawa lepas, menyombongkan deretan angka yang tak lagi mereka miliki. Mereka benar-benar sekelompok parasit yang tak sadar bahwa pohon tempat mereka bertengger telah kutebang habis hingga ke akarnya. Tertawalah sedikit lebih lama. Tunggu saja 10 menit lagi. Tunggu sampai bel pintu rumah ini berbunyi. Tunggu sampai dokumen gugatan perdata yang dicetak tebal dilemparkan tepat ke wajah arogan itu. Aku akan memastikan teriakan histeris mereka menjadi simfoni paling merdu yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Aku akan membuktikan bahwa kemiskinan yang sebenarnya bukan berada di pakaian yang lusuh, melainkan di dalam jiwa yang serakah. Dan hari ini, sebelum matahari meninggi, mereka akan belajar bagaimana rasanya menjadi gelandangan paling hina di muka bumi. Tepat ketika kakiku melangkah keluar dari gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu, embusan angin pagi menyapu wajahku yang sedingin es. Di pinggir jalan perumahan elit yang sepi di hari pertama lebaran ini, 3 unit SUV hitam Mercedes-Benz G-Class berlapis baja telah terparkir rapi dalam formasi siaga. Beberapa pria berjas hitam pekat dengan AirPH menempel di telinga berdiri waspada. Di depan pintu mobil tengah, Pak Surya, pengacara sekaligus orang kepercayaanku, berdiri menunduk hormat menyambut kedatanganku. Ia melirik koper kain murahan dan daster lusuh yang masih melekat di tubuhku dengan tatapan tak terbaca. Namun ia tahu lebih baik daripada mempertanyakan sandiwara majikannya. Ia segera membukakan pintu untuk Naya yang langsung melompat masuk ke dalam kabin mewah ber-AC dengan antusias. Tim eksekutor sudah bersiaga penuh di dalam mobil belakang. Nyonya Aruna. Dokumen penyitaan dan surat pemblokiran sudah ditandatangani oleh pengadilan niaga pagi ini juga.
Lapor Pak Surya dengan nada profesional yang tajam. Apakah kita akan langsung mendobrak masuk sekarang dan melakukan likuidasi aset fisik? Aku berhenti sejenak di depan pintu mobil, menoleh ke arah rumah berlantai marmer yang baru saja kutinggalkan. Dari luar, istana itu tampak kokoh dan tak tersentuh. Aku tersenyum miring. Jangan, Pak Surya. Menghancurkan panggung saat gedungnya masih kosong adalah sebuah pemborosan. Ucapku tenang, mataku berkilat penuh perhitungan. Ibu Farida mengundang seluruh teman arisan sosialitanya untuk syukuran cucu barunya pada pukul 9 pagi ini. Biarkan para tamu undangan itu datang. Biarkan mereka memamerkan keangkuhan mereka di titik tertinggi. Semakin tinggi mereka memanjat pilar kesombongan, semakin mematikan luka saat mereka terjerembab menjadi gelandangan nanti. Pak Surya mengangguk mengerti. Sebuah seringai tipis kepuasan profesional terbentuk di sudut bibirnya. Instruksi dipahami. Nyonya, kita akan menunggu di radius aman sambil memantau dari sistem pusat. Aku masuk ke dalam kabin VVIP SUV tersebut. Kaca anti peluru yang digelapkan 100% membuat kami bisa melihat keluar tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Naya sedang asyik memakan camilan coklat impor premium yang disediakan sopir, melupakan sejenak rasa sakit akibat dorongan kasar ayah kandungnya. Aku membuka kompartemen tersembunyi, mengeluarkan laptop khusus dengan koneksi satelit, dan langsung terhubung dengan dashboard finansial pribadiku. Di layar monitor ini, aku adalah Tuhan atas nasib mereka. Aku memanggil laporan dari tim audit forensik yang sudah bekerja semalaman suntuk. Hasilnya sangat memuaskan. Manuver manipulatif Reno yang mencoba mencairkan dana vendor untuk membelikan tas Hermes si pelakor murahan itu telah resmi ditandai sebagai aset beracun di dalam neraca bank. Hanya butuh waktu 2 jam bagi sistem komando pusat untuk melakukan autodebit paksa tanpa ampun. Sisa saldo di rekening pribadi Reno, deposito atas namanya, hingga limit kartu kredit tambahannya telah disedot bersih hingga menyentuh angka 0 mutlak. Sebagai pemegang hak veto anonim, aku juga memastikan dokumen pemecatan tidak hormat Reno sudah diletakkan di meja direksi untuk disahkan besok pagi. Namun, yang paling krusial adalah notifikasi merah yang berkedip di sudut layarku. Status Reno Wibawa telah dikirim ke Bank Indonesia. Per pukul 8 pagi ini, pria arogan itu resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI. Karir perbankannya hancur berkeping-keping, reputasinya musnah, dan tak ada satupun lembaga keuangan di negara ini yang sudi meminjamkannya uang lagi. Waktu bergulir lambat, dipenuhi oleh keheningan kalkulatif di dalam mobil. Menjelang pukul 9 pagi, deretan mobil mewah mulai memasuki jalanan perumahan. Teman-teman arisan Ibu Farida, wanita-wanita berbalut emas dan kebaya sutra, turun dari mobil Alphard sewaan mereka, berbondong-bondong memasuki rumahku. Melalui kamera pengawas tersembunyi yang masih aktif dan terhubung ke laptopku, aku bisa melihat suasana ruang tamu yang mendadak riuh rendah. Ibu Farida berdiri di tengah ruangan bak seorang ratu, memamerkan bayi laki-laki di gendongan Siska. Reno berdiri di samping mereka, membusungkan dada dengan setelan jas mahalnya, menikmati setiap detik pujian yang mengalir dari bibir para tamu. Aduh, Jeng Farida, beruntung sekali punya menantu baru yang cantik dan modern seperti Siska. Cocok banget bersanding dengan Nak Reno yang sukses besar. Puji salah satu ibu-ibu dengan nada melengking yang memuakan. Ibu Farida tertawa lepas, mengibaskan selendangnya dengan sombong. Oh, jelas dong, Jeng. Keluarga kami ini keluarga terpandang. Reno itu sebentar lagi naik jabatan jadi direktur cabang. Makanya, parasit lama yang cuma benalu dan kerjanya cuma numpang hidup di rumah ini sudah saya usir pakai sapu tadi pagi. Bikin malu saja kalau dipertahankan. Siska ikut menimpali dengan tawa genitnya, mengelus lengan Reno. Iya, Tante, Mbak Aruna itu kan orangnya kampungan, nggak ngerti gaya hidup orang elit. Sekarang dia pasti lagi bingung cari pinjaman buat bayar sewa gubuk reot di pinggiran kota. Para tamu tertawa terbahak-bahak, merendahkanku seolah aku adalah lelucon paling lucu abad ini. Mereka memuja capital gain fiktif yang dibualkan oleh Reno, memuja rumah megah yang mereka pikir adalah bukti kesuksesan keluarga Wibawa. Mereka tidak tahu bahwa setiap jengkal karpet yang mereka injak adalah milik wanita yang baru saja mereka hina. Namun,
Di tengah gelak tawa itu, mataku menangkap detail kecil yang sangat memuaskan di layar monitor. Di sudut ruangan dekat meja prasmanan catering, Reno tampak sedikit pucat. Ia sedang berdebat pelan dengan manajer catering yang menagih pelunasan sisa pembayaran. Reno mengeluarkan kartu kreditnya, digesek melalui mesin edisi portabel, dan layar mesin itu berkedip merah. Dechlinet. Ia mencoba kartu lain. Dechlinet. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya dengan tangan gemetar, dan wajahnya seketika berubah pasi seperti mayat saat melihat saldo 0 di layarnya. Jebakan itu mulai mencekiknya. Ilusi kekayaannya mulai retak. Aku menutup laptopku perlahan, merasakan adrenalin dingin yang memabukkan mengalir deras di pembuluh darahku. Pesta kemenangan prematur mereka sudah mencapai klimaksnya. Sekarang, saatnya sang pemilik tahta yang sesungguhnya kembali untuk mematikan musiknya. Aku menekan tombol interkom di dalam kabin, menghubungi sopir dan regu pengawalku. Waktunya habis. Posisikan mobil di depan gerbang utama sekarang. Tutup semua akses jalan keluar. Sambil menunggu mobil berputar, aku membuka resleting koper murahan yang kubawa. Dari balik sekat tersembunyi, aku mengeluarkan sebuah gaun blazer hitam haute couture keluaran Paris yang harganya setara dengan 3 tahun gaji suamiku, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berlapis sol merah ikonik. Aku menanggalkan sandiwaraku, menanggalkan pakaian lusuh itu, dan mengenakan seragam perangku yang sesungguhnya. Aku menyematkan kacamata hitam Prada, merias bibirku dengan lipstik merah pekat yang menyiratkan dominasi absolut. Pintu SUV dibuka dari luar oleh pengawalku. Aku melangkah turun. Sepatu hak tinggiku berderak tajam menghantam aspal. 3 mobil SUV kami telah memblokir gerbang utama secara total. Pak Surya berjalan di sebelah kananku, membawa koper besi berisi tumpukan gugatan perdata dan bukti kepemilikan portofolio properti yang tak terbantahkan. Di belakangku, 6 pria berbadan tegap berbaris rapi, siap membersihkan setiap sampah sejarah yang mencoba melawan. Aku berdiri sejenak di depan pintu utama yang terbuka lebar, mendengarkan gema tawa sisa-sisa kesombongan dari dalam. Mereka masih tidak sadar bahwa hitungan mundur telah berakhir. Mereka tidak sadar bahwa hari raya ini akan menjadi hari di mana mereka dilempar kembali ke tempat asal mereka, berdampingan dengan bau selokan dan kemiskinan permanen. Mari kita sapa para pengkhianat itu. Mari kita hancurkan kerajaan pasir mereka hingga tak tersisa sebutir pun. Suara ketukan hak sepatu Christian Louboutin setinggi 12 cm yang kukenakan berderak tajam menghantam lantai marmer beranda depan. Ketukan itu menggema laksana detak jarum jam raksasa yang sedang menghitung mundur sisa umur kerajaan fiktif suamiku. Aku melangkah melewati pintu utama yang terbuka lebar, meninggalkan Naya dengan aman di dalam kabin SUV berlapis baja bersama 2 pengawal kepercayaanku. Hari ini, matanya yang polos tidak boleh melihat bagaimana ibunya menguliti para pengkhianat itu hidup-hidup. Di belakangku, Pak Surya melangkah tegap, membawa koper besi tahan api yang berisi ribuan lembar bukti kepemilikan portofolio raksasaku. 6 pria berjas hitam pekat, tim eksekutor yang telah terlatih untuk tidak memiliki belas kasihan, berbaris melebar menutupi seluruh akses pintu keluar. Aku menghentikan langkahku tepat di ambang batas ruang tamu utama, melepaskan kacamata hitam Prada yang menutupi mataku, dan membiarkan tatapan pemangsaku menyapu seluruh ruangan. Seketika, tawa riuh rendah dari puluhan tamu arisan sosialita Ibu Farida mati bagai kaset yang dicabut paksa dari pemutarnya. Puluhan pasang mata yang dibalut makeup tebal dan perhiasan emas berlebihan kini tertuju padaku. Mereka ternganga. Mulut mereka terbuka lebar, tak mampu memproses transformasi instan yang berdiri di hadapan mereka. Di mana wanita udik yang tadi pagi masih mengenakan daster lusuh beraroma bawang? Di mana menantu miskin yang selalu menunduk saat dihina? Wanita yang berdiri di sini sekarang mengenakan setelan haute couture seharga ratusan juta, memancarkan aura arogansi aristokratis yang membuat perhiasan mereka terlihat seperti mainan plastik murahan. Ibu Farida adalah orang pertama yang bereaksi. Wajah keriputnya memucat. Matanya membelalak tak percaya menatap penampilanku, lalu beralih pada deretan pria berbadan tegap di belakangku. Ah, Aruna? Apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu kembali ke sini bawa preman. Di sampingnya, Siska, si pelakor murahan itu,
menatapku dengan sorot mata yang dipenuhi rasa iri dan dengki yang mendidih. Ia refleks merapatkan jubah sutra milikku yang ia kenakan. Tiba-tiba merasa sangat tidak berkelas. Namun, reaksi yang paling memuaskan datang dari Reno. Ia baru saja berjalan kembali dari arah meja catering dengan wajah memerah menahan malu akibat penolakan beruntun dari mesin edisi. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Saat matanya bertubrukan dengan mataku, ia tersentak mundur seolah baru saja disengat listrik tegangan tinggi. Ia melihat penampilanku, melihat Pak Surya, dan otaknya yang kerdil berusaha keras merasionalisasi situasi. Karena egonya terlalu besar untuk mengakui kekalahan, ia memilih berlindung di balik benteng kesombongan palsunya. "Ngapain kamu balik lagi ke sini, Aruna?" bentak Reno. Suaranya sengaja dikeraskan untuk menutupi getaran panik di dadanya. Ia melangkah maju, membusungkan dada di depan para tamu. "Mau pamer? Kamu sewa baju dan preman-preman ini pakai sisa uang belanjamu. Udah gila kamu ya? Kau itu cuma benalu. Perempuan miskin yang numpang hidup dariku. Aku tidak berkedip. Aku tidak mundur 1 milimeter pun. Aku hanya tersenyum. Sebuah lengkungan bibir yang sangat mematikan. Uang belanjamu, Reno?" tanyaku pelan. Namun suaraku mengaliri setiap sudut ruangan yang hening itu dengan kejernihan kristal. "Apakah maksudmu uang dari proyek fiktif yang baru saja ditarik kembali oleh sistem bankmu pagi ini? Ataukah limit kartu kreditmu yang baru saja berkedip merah dan menolak transaksi pelunasan cateringmu 2 menit yang lalu?" Wajah Reno berubah seputih kertas HVS. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dari mana kamu tahu soal itu?" "Aku tahu segalanya," balasku dingin. Melangkah maju 1 langkah, memaksanya mundur. "Aku tahu tentang manipulasi kreditmu. Aku tahu tentang aset beracun yang kau ciptakan untuk mendanai gaya hidup wanita jalang di samping ibumu itu. Dan yang paling penting, Reno, aku tahu bahwa tepat pada pukul 8 pagi ini, namamu telah resmi terpampang indah di dalam daftar Blacklist Bay." Kepanikan mulai merayapi ruang tamu. Tamu-tamu arisan mulai berbisik panik, menjauh dari keluarga wibawa seolah mereka tiba-tiba terjangkit virus mematikan. Ibu Farida gemetar hebat, memeluk cucu haramnya dengan protektif. "Reno, apa maksud perempuan gila ini? Kartumu ditolak? Bisnismu hancur." "Dia bohong. Dia cuma parasit yang iri melihat kebahagiaan kita," teriak Reno histeris, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. Ia mencoba mempertahankan ilusi capital gain fiktifnya di depan publik. "Aku ini manajer. Aku yang punya rumah ini. Kamu keluar dari rumahku sekarang juga. Aruna, kamu tidak berhak atas 1 sendok pun harta di rumah ini. Pergi dan cari gubuk reot di pinggir jalan sana." Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat renyah, elegan, dan tanpa ampun. "Kau menyuruhku pergi tanpa membawa harta sepeser pun, Reno?" tanyaku, memiringkan kepalaku sedikit. "Ya, pergi kau dari sini. Bawa anakmu dan jangan pernah kembali," raungnya. Wajahnya memerah karena amarah dan kepanikan yang tumpang tindih. "Tentu," sahutku dengan suara yang tiba-tiba berubah sangat berat dan berkuasa. "Aku hanya akan mengambil apa yang tertulis atas namaku." Aku mengangkat tangan kananku, memberikan gestur sekecil jentikan jari. Di belakangku, Pak Surya melangkah maju dengan keanggunan seorang eksekutor maut. Ia meletakkan koper besi itu di atas meja marmer terdekat dan membukanya dengan bunyi klik yang nyaring. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen setebal batu bata yang telah dicap resmi oleh pengadilan dan notaris. "Bapak Reno Wibawa," suara bariton Pak Surya memecah keheningan, menggema laksana vonis Hakim Agung. "Saya Surya Atmaja, kuasa hukum dari Nyonya Aruna Wijaya. Kami hadir di sini untuk mengeksekusi perintah likuidasi aset fisik secara menyeluruh. Selain itu, kami juga menyerahkan salinan gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah atas penggelapan dana korporat dan pencemaran nama baik." Reno terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak pilar. Kuasa hukum? Likuidasi? Apa maksudmu?" "Ini rumahku. Ini hasil keringatku." Aku melangkah mendekatinya.
Jarak kami kini hanya tersisa 1 meter. Aku menatap lurus ke dalam pupil matanya yang mengecil karena teror absolut. Aku melepaskan topeng terakhirku, membiarkan identitas asliku menghantam kewarasannya. Rumah ini, Reno, tanah ini, mobil Alphard di garasi, bahkan modal usaha ibumu, bisikku tajam, memastikan setiap suku kata merobek harga dirinya. Semuanya berada di bawah naungan Trust Fund PT Wijaya Group. Dan aku, mantan istri yang kau sebut parasit ini, adalah pewaris tunggal sekaligus pemegang hak veto anonim yang menguasai seluruh aliran darah perbankanmu. Siska menjerit tertahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Ibu Farida terduduk lemas di sofa, seolah tulang kakinya baru saja dicabut paksa. Tidak mungkin. Gumam Reno, menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, menolak realitas yang sedang menghancurkannya. Ini tidak mungkin. Sistem autodebit telah menguras habis rekeningmu pagi ini, Reno. Berdasarkan hasil audit forensik kami, kau sekarang bukan hanya seorang pengangguran yang dipecat dengan tidak hormat, kau adalah seorang penipu berutang miliaran. Aku menegakkan tubuhku, memancarkan dominasi seorang ratu yang sedang menjatuhkan hukuman mati. Kalian sangat menyukai bau selokan, bukan? Bersiaplah, karena mulai detik ini, rumah ini akan disegel. Dan kalian semua, para pengkhianat dan pencuri, akan kulempar ke jalanan sebagai gelandangan. Aku menoleh ke arah Pak Surya dan tim pengawalku. Keluarkan semua sampah sejarah ini dari propertiku. Sekarang. Detik itu juga, neraka bagi keluarga Wibawa resmi dibuka. Perintahku memecah keheningan bak petir di siang bolong. 6 pria berjas hitam pekat yang berdiri di belakangku langsung bergerak serentak bak mesin penghancur yang tak kenal ampun. Langkah tegap mereka mengguncang lantai pualam yang selama ini diinjak oleh orang-orang yang tak tahu diuntung. Ini bukan lagi sebuah drama keluarga picisan. Ini adalah operasi likuidasi aset berskala penuh yang kudesain khusus untuk menguliti harga diri mereka di depan publik. 2 pengawal bertubuh raksasa langsung maju dan mencengkram kedua lengan Reno. Suamiku, mantan suamiku, meronta hebat bak babi hutan yang terperangkap jerat. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini berubah pucat pasi, dipenuhi urat-urat kepanikan yang menonjol di pelipisnya. Jas mahalnya kusut berantakan ditarik paksa. Lepaskan aku. Bajingan kalian semua. Aku ini manajer bank. Aku punya hak atas rumah ini. Aku punya capital gain miliaran dari perusahaanku. Raung Reno, ludahnya muncrat ke udara, berusaha mati-matian mempertahankan ilusi kekuasaannya di depan puluhan pasang mata teman-teman arisan ibunya. Pak Surya melangkah maju dengan keanggunan seorang algojo. Ia membuka koper besinya, menarik selembar dokumen berhologram resmi, dan menempelkannya tepat di depan wajah Reno yang berkeringat dingin. Miliaran yang Anda maksud adalah aset beracun hasil penyelewengan dana dari perusahaan fiktif yang telah dibongkar oleh tim audit forensik kami. Desis Pak Surya dengan suara bariton yang menggema di seluruh ruangan. Seluruh dana tersebut telah ditarik kembali ke kas induk PT Wijaya Group melalui sistem autodebit paksa tepat pukul 4 pagi tadi. Anda tidak memiliki apa-apa, Tuan Reno. Mulai hari ini, Anda adalah pengangguran dengan status blacklist BI yang harus bersiap menghadapi meja hijau. Kalimat itu menancap telak. Kaki Reno seketika lemas. Tubuhnya merosot jika saja tidak ditahan oleh cengkeraman kuat kedua pengawalku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada satupun suara arogansi yang keluar. Kesombongannya telah mati tercekik oleh fakta hukum. Sementara itu, di sudut ruangan, Siska si pelakor murahan itu menjerit histeris. Ia melihat kehancuran pria yang ia jadikan tiket emas menuju kekayaan. Matanya yang dilukis eyeliner tebal kini liar mencari celah. Dengan panik, ia berbalik dan mencoba berlari menaiki tangga marmer menuju kamar utama, berniat menyelamatkan tas-tas branded dan perhiasan yang ia pikir telah menjadi miliknya. Tahan perempuan itu, perintahku dingin. 2 pengawal lainnya dengan sigap melesat, memblokir tangga, dan mendorong Siska hingga ia terjerembab jatuh ke lantai. Bayi di gendongan Ibu Farida mulai menangis kencang, menambah simfoni kekacauan yang sangat kunikmati ini. Aku berjalan pelan mendekati Siska yang menggelepar di lantai.
Ujung sepatu hak tinggi low boutin berlapis sol merahku berhenti tepat di depan hidungnya. Ia mendongak, menatapku dengan mata melotot penuh teror dan kebencian. Air matanya merusak riasan tebalnya, meninggalkan jejak hitam legam di pipinya yang dioperasi. Mau lari kemana? Jalang? Tanyaku lembut. Namun suaraku mengiris bagai silet berkarat. Kau pikir kau bisa mencuri barang-barang di rumahku? Kau bahkan mengenakan jubah tidur sutraku. Lepaskan. Ini milikku. Reno yang memberikannya padaku. Aku istrinya sekarang. Kau hanya parasit miskin. Jerit Siska. Suaranya melengking menyakitkan telinga, berusaha mati-matian memeluk jubah sutra itu. Aku menunduk sedikit, menyeringai menatap wajah hinanya. Reno tidak punya uang sepeser pun untuk membelikanmu benang sutra ini. Suamimu yang sangat kau banggakan itu selama ini hanya numpang hidup dariku. Kalian berdua hanyalah hama. Dan aku tidak pernah berbagi pakaian dengan hama. Lepaskan, atau pengawalku yang akan merobeknya dari tubuhmu di depan semua orang. Siska gemetar hebat. Ia menatap deretan pengawal berwajah bengis di sekitarnya, lalu menatap para tamu sosialita yang kini memandangnya dengan tatapan jijik luar biasa. Dengan tangan bergetar, ia melepas ikatan jubah sutra itu, menyisakan pakaian tipis murahan yang ia kenakan di baliknya. Ia terisak keras, menyadari bahwa ia baru saja menukar masa mudanya dengan seorang narapidana miskin. Di sisi lain ruang tamu, Ibu Farida mencoba memainkan kartu terakhirnya. Wanita tua itu merangkak mendekati gerombolan teman-teman arisannya. Wajahnya bersimbah air mata buaya, mencoba mencari simpati dari komunitas yang selama ini ia puja lebih dari Tuhan. Jeng Maya, Jeng Rina, tolong aku. Perempuan gila ini mau merampas rumah kami. Kalian tahu kan aku ini orang terpandang? Tolong panggilkan polisi. Usir dia. Ratap Ibu Farida, menarik-narik ujung kebaya sutra salah satu temannya. Namun, respons yang ia terima adalah tamparan realitas yang paling kejam. Maya, teman arisan yang paling sering menyanjungnya, dengan kasar menarik ujung kebayanya dari genggaman Ibu Farida. Ia memandang Ibu Farida seolah wanita tua itu adalah tumpukan kotoran yang menjijikan. Jangan sentuh saya, Farida. Saya tidak mau ikut campur dalam urusan kriminal anakmu. Desis Maya tajam. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang lain. Mari kita pulang. Ibu-ibu, arisan hari ini batal. Ternyata selama ini kita berteman dengan keluarga penipu yang cuma bisa memamerkan harta istri. Menjijikan. Puluhan tamu undangan itu berbondong-bondong bergegas menuju pintu keluar, berlomba menghindari keluarga wibawa seakan mereka adalah wabah kusta. Mereka menunduk hormat saat melewatinya, tak berani menatap mataku yang memancarkan dominasi absolut. Dalam hitungan detik, tahta sosial Ibu Farida runtuh menjadi debu. Ia ditinggalkan, sendirian, terhina, dan dicampakkan oleh dunianya sendiri. Ia resmi menjadi sampah sejarah di mata pergaulan elit kota ini. Habisi mereka. Bersihkan rumahku. Ucapku mutlak. Tim eksekutor mulai bergerak agresif. Mereka menarik paksa Reno, menyeretnya melewati lantai marmer menuju pintu depan. Siska dan Ibu Farida didorong tanpa ampun, dipaksa berjalan keluar dengan pakaian seadanya. Di luar, tim lain sedang sibuk menempelkan stiker penyitaan berwarna merah terang di kaca mobil Alphard kesayangan Ibu Farida dan sedan mewah Reno. Aruna! Kumohon! Aruna! Reno tiba-tiba meratap. Tangisnya pecah memecah keangkuhannya. Ia bersimpuh di ambang pintu, mencoba meraih ujung sepatuku. Pria arogan yang tadi pagi menendang putrinya itu kini mengemis layaknya anjing liar yang kelaparan. Tolong jangan begini. Aku hilaf. Ampuni aku. Kemana kami harus pergi tanpa uang sepeser pun? Aku menarik kakiku mundur, enggan disentuh oleh tangan kotornya. Aku menatapnya dengan kekosongan yang membekukan. Kau ingat ucapanku tadi pagi, Reno? Tanyaku pelan. Kau menyuruhku pergi mencari gubuk reot di pinggiran kota. Sekarang, carilah tempat itu untuk dirimu sendiri. Nikmatilah bau selokan yang akan menjadi teman tidurmu setiap malam. Karena sebagai pemegang hak veto penuh atas semua aset ini,
Aku pastikan kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Pak Surya melangkah maju, menjatuhkan tumpukan dokumen tebal tepat di pangkuan Reno yang sedang bersimpuh. Dokumen gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah. Pelajari utang Anda, Tuan Wibawa. Pengadilan menunggu Anda minggu depan. Para pengawalku melempar mereka bertiga keluar dari teras, tepat di aspal jalanan perumahan yang memanas oleh matahari pagi. Reno, Ibu Farida, dan Siska jatuh tersungkur tak berdaya. Dulu, mereka menghinaku karena aku diam dalam balutan daster lusuh, menganggapku sebagai benalu tak berguna. Kini, dunia telah terbalik. Sang pemilik portofolio triliunan rupiah telah kembali mengambil haknya. Pintu utama berukir jati itu ditutup dengan bantingan keras, mengunci mereka di luar sana. Mereka kini resmi menjadi gelandangan, kehilangan segalanya di hari kemenangan yang mereka pikir adalah milik mereka. Dan percayalah, neraka finansial mereka baru saja membuka pintu gerbangnya. Pintu utama berukir jati setebal 5 cm itu tertutup rapat dengan dentuman yang memuaskan. Gema bantingannya memotong habis semua jeritan memelas Reno dan lolongan histeris Siska di luar sana. Tiba-tiba, rumah megah berlantai pualam ini terasa begitu lega, seolah udara beracun yang selama ini menyesakkan dada baru saja tersedot keluar sepenuhnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menghirup keheningan ini dalam-dalam. Istanaku akhirnya terbebas dari para hama. Nyonya Aruna, panggil Pak Surya, membuyarkan keheninganku. Pengacara senior itu berdiri dengan postur tegap. Koper besi masih berada dalam genggamannya. Area luar sudah diamankan oleh tim eksekutor. Tidak ada satupun dari mereka yang diizinkan melewati garis pagar. Apa instruksi Anda untuk bagian dalam properti ini? Aku melepas kacamata hitamku, menatap sekeliling ruangan yang masih berantakan sisa-sisa acara arisan sosialita Ibu Farida. Piring-piring kotor berisi sisa ketupat dan opor berjejer menjijikan di atas meja marmer. Bersihkan semuanya, desisku dingin. Suaraku memantul di dinding kristal. Buang setiap barang yang pernah disentuh oleh tangan kotor mereka. Lemari pakaian Reno, koleksi tas palsu Ibu Farida, hingga sisa-sisa botol susu anak haram itu. Dan tolong, pastikan daster lusuh yang tadi pagi aku pakai langsung dibakar di halaman belakang. Aku tidak ingin ada satupun sel kulit mati dari para parasit itu yang tertinggal di rumahku. Beberapa pria berjas hitam langsung mengangguk patuh dan menyebar ke seluruh penjuru rumah, mengeksekusi perintahku tanpa banyak tanya. Mereka bukan sekadar petugas keamanan. Mereka adalah mesin pembersih profesional yang bekerja di bawah naungan perusahaan indukku. Pak Surya mengusap layar tabletnya, membuka draft dokumen legal yang baru saja ia selesaikan. Mengenai penyitaan fisik, mobil Alphard dan sedan di garasi sudah disegel. Namun, ada satu hal lagi yang belum kita sentuh, Nyonya. Bisnis catering Ibu Farida. Apakah kita akan membiarkannya? Aku tertawa renyah. Sebuah tawa sinis yang mengiris udara. Ibu Farida selalu membanggakan bisnis cateringnya di depan komunitas pengajiannya, mengklaim bahwa ia adalah wanita mandiri yang sukses. Ia lupa bahwa modal awal, mesin pendingin industri, hingga armada mobil box cateringnya adalah hasil pinjaman lunak dari salah satu perusahaan cangkang milikku yang tak pernah ia bayar cicilannya. Biarkan? Di kamusku tidak ada kata membiarkan untuk seorang pengkhianat. Ucapku tajam, mataku berkilat penuh perhitungan. Lakukan likuidasi aset menyeluruh pada dapur cateringnya sekarang juga. Segel ruko suaannya. Sita semua peralatan masaknya. Tarik semua armada pengirimannya siang ini juga. Aku ingin wanita tua itu tidak punya panci sekecil apapun untuk memasak mie instan. Biarkan dia kelaparan. Baik, Nyonya. Perintah likuidasi aset untuk unit bisnis catering segera dijalankan. Catat Pak Surya dengan efisiensi mematikan. Aku berbalik dan melangkah menuju ruang kerjaku yang tersembunyi di lantai 2. Begitu masuk, aku langsung menghidupkan layar monitor raksasa yang terhubung dengan puluhan kamera CCTV di seluruh penjuru properti. Mataku langsung tertuju pada layar utama yang menampilkan gerbang depan rumahku. Pemandangan di layar itu adalah mahakarya pembalasan dendam yang sempurna. Di bawah terik matahari siang yang memanggang aspal,
Tiga manusia yang tadi pagi merasa sebagai penguasa dunia kini resmi menjadi gelandangan. Reno terduduk di trotoar. Kemeja mahalnya basah oleh keringat. Dasinya sudah ditarik longgar dengan putus asa. Ia menempelkan ponsel ke telinganya berulang kali. Rahangnya mengeras karena frustrasi. Tentu saja tidak ada yang mengangkat teleponnya. Berdasarkan hasil audit forensik yang telah kusahkan dengan hak veto mutlakku, status blacklist BI miliknya sudah didistribusikan ke seluruh jaringan perbankan dan kolega bisnisnya. Ia telah ditandai sebagai pelaku kriminal finansial. Tidak ada satupun orang waras yang mau mengangkat telepon dari seorang buronan korporat. Di sebelahnya, Siska, si pelakor murahan itu, sedang menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Riasannya luntur berantakan, mengubah wajah sok cantiknya menjadi topeng badut yang mengerikan. Ia memukul-mukul dada Reno, menyalahkan pria itu karena telah menipunya dengan janji-janji palsu tentang kekayaan. Persatuan yang dibangun di atas ketamakan akan selalu hancur saat hartanya menguap. Dan Ibu Farida, Ibu Farida yang malang. Wanita tua yang angkuh itu kini duduk memeluk lutut di samping tempat sampah trotoar. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong menatap gerbang besi yang menjulang tinggi. Gerbang yang tak akan pernah bisa ia lewati lagi. Ia yang selalu menuduhku hanya numpang hidup dan menjadi benalu di keluarganya. Kini harus menelan ludahnya sendiri hingga tersedak. Reno mengira bahwa manipulasi kredit dan manuver aset beracun yang ia lakukan akan menghasilkan capital gain luar biasa untuk memanjakan selingkuhannya. Ia berpikir aku terlalu bodoh untuk menyadari aliran dana tersebut. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia curi telah kutarik paksa melalui sistem autodebit tepat saat ia sedang tertidur lelap semalam. Pak Surya masuk ruang kerjaku, membawa sebuah map kulit berwarna merah marun. Ia meletakkannya di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni. Ini adalah dokumen legalisasi talak yang diucapkan saudara Reno tadi pagi. Nyonya, ucap Pak Surya. Dan di bawahnya adalah berkas gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah, lengkap dengan bukti-bukti penggelapan dana dan pencemaran nama baik. Hanya butuh tanda tangan Anda untuk mengesahkannya. Aku menatap dokumen itu. Kata, talak, yang tadi pagi dilemparkan Reno ke wajahku sebagai bentuk penghinaan, kini berubah menjadi senjata pembebasanku. Aku mengambil pena mesin Montblanc berlapis emas dari laci, membuka tutupnya dengan elegan. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menorehkan tanda tanganku di atas kertas tersebut. Goresan tinta hitam yang tegas dan mematikan. Proses secepatnya. Jangan beri mereka ruang untuk bernapas. Perintahku, menyerahkan kembali map itu kepada Pak Surya. Aku ingin surat gugatan ini dikirim ke alamat manapun yang mereka tinggali nanti. Meskipun mereka harus menyewa sebuah gubuk reot kumuh yang dikelilingi bau selokan yang menyengat, pastikan surat utang 10 miliar ini sampai di tangan mereka. Akan saya pastikan mereka diburu ke ujung neraka sekalipun. Nyonya, janji Pak Surya dengan anggukan hormat. Aku kembali menatap layar monitor CCTV. Reno sedang menendang pagar besiku dengan putus asa, sementara dua pengawalku hanya berdiri mematung di baliknya, memandangnya seperti melihat serangga yang tak berharga. Masa lalu telah resmi kututup rapat. Aruna yang naif dan penurut telah mati tertembus belati pengkhianatan suaminya sendiri di hari raya Lebaran ini. Sebagai gantinya, sang taipan anonim telah bangkit, mengambil kembali tahtanya, dan memastikan nama Reno Wibawa dan keluarganya hanya akan dikenang sebagai sampah sejarah yang membusuk di dasar rantai makanan. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit, menyesap udara kemenangan yang dingin dan mutlak. Permainanku selesai, tapi penderitaan mereka baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dari kenyamanan pendingin ruangan istanaku, menyusuri lorong marmer menuju balkon utama di lantai 2 yang menghadap langsung ke gerbang depan. Matahari siang bersinar terik, memanggang aspal jalanan perumahan elit ini tanpa ampun. Di bawah sana, terpisahkan oleh jeruji besi setinggi 3 meter dan barisan pengawal berwajah sedingin batu, sebuah pertunjukan tragis sedang memasuki babak klimaksnya. Aku mencondongkan tubuhku ke pagar pembatas yang dihiasi ukiran klasik, menatap ke bawah bagaikan seorang dewi keadilan yang sedang mengawasi para pendosa di dasar neraka. Dulu, aku hanya berani menatap mereka dari balik kebodohanku, terbalut dalam daster lusuh yang selalu menjadi bahan tertawaan. Kini,
Dengan setelan desainer yang melekat sempurna di tubuhku, aku adalah sang algojo yang memegang kendali atas hidup dan mati mereka secara finansial. Di trotoar yang memanas itu, Reno tampak seperti orang gila. Tangannya gemetar hebat saat ia menggenggam ponselnya, mencoba menghubungi kolega, relasi bank, atau siapapun yang bisa memberinya jalan keluar. Namun, layar ponsel itu justru menjadi pembawa pesan malaikat maut. Berkat audit forensik yang telah kuselesaikan dengan cermat, tidak ada satupun celah yang tersisa untuknya melarikan diri. Sistem perbankan pusat tidak hanya membekukan aksesnya, tetapi juga merampas seluruh likuiditasnya. Dari atas balkon, aku bisa melihat dengan jelas saat layar ponsel Reno menyala terang, memunculkan rentetan notifikasi mematikan dari aplikasi perbankannya. Pesannya sangat jelas. Kartu kredit platinum diblokir. Penarikan paksa melalui sistem autodebit untuk penyelesaian sengketa senilai miliaran rupiah telah berhasil dieksekusi, menyedot habis seluruh tabungan tersembunyinya. Dan yang paling menghancurkan kewarasannya adalah sebuah email resmi dari kantor pusat, pemecatan tidak hormat, serta pemberitahuan bahwa namanya telah dimasukkan secara permanen ke dalam daftar blacklist BI. Reno menjerit tertahan. Ia membanting ponsel mahalnya ke aspal hingga layarnya retak 1000. Ia baru saja menyadari bahwa capital gain yang selama ini ia agungkan di depan selingkuhannya hanyalah ilusi optik. Itu semua bermula dari sebuah aset beracun yang kudesain khusus untuk memancing ketamakannya. Kini, ia tidak punya apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada karir, dan tidak ada uang sepeser pun untuk membeli sebotol air mineral di tengah terik matahari ini. Ia resmi menjadi gelandangan. Reno terduduk di trotoar. Kemeja mahalnya basah oleh keringat. Dasinya sudah ditarik longgar dengan putus asa. Ia menempelkan ponsel ke telinganya berulang kali. Rahangnya mengeras karena frustrasi. Tentu saja tidak ada yang mengangkat teleponnya. Berdasarkan hasil audit forensik yang telah kusahkan dengan hak veto mutlakku, status blacklist BI miliknya sudah didistribusikan ke seluruh jaringan perbankan dan kolega bisnisnya. Ia telah ditandai sebagai pelaku kriminal finansial. Tidak ada satupun orang waras yang mau mengangkat telepon dari seorang buronan korporat. Di sebelahnya, Siska, si pelakor murahan itu, sedang menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Riasannya luntur berantakan, mengubah wajah sok cantiknya menjadi topeng badut yang mengerikan. Ia memukul-mukul dada Reno, menyalahkan pria itu karena telah menipunya dengan janji-janji palsu tentang kekayaan. Persatuan yang dibangun di atas ketamakan akan selalu hancur saat hartanya menguap. Dan Ibu Farida, Ibu Farida yang malang. Wanita tua yang angkuh itu kini duduk memeluk lutut di samping tempat sampah trotoar. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong menatap gerbang besi yang menjulang tinggi, gerbang yang tak akan pernah bisa ia lewati lagi. Ia yang selalu menuduhku hanya numpang hidup dan menjadi benalu di keluarganya, kini harus menelan ludahnya sendiri hingga tersedak. Reno mengira bahwa manipulasi kredit dan manuver aset beracun yang ia lakukan akan menghasilkan capital gain luar biasa untuk memanjakan selingkuhannya. Ia berpikir aku terlalu bodoh untuk menyadari aliran dana tersebut. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia curi telah kutarik paksa melalui sistem autodebit tepat saat ia sedang tertidur lelap semalam. Pak Surya masuk ke ruang kerjaku, membawa sebuah map kulit berwarna merah marun. Ia meletakkannya di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni. Ini adalah dokumen legalisasi talak yang diucapkan saudara Reno tadi pagi. Nyonya, ucap Pak Surya. Dan di bawahnya adalah berkas gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah, lengkap dengan bukti-bukti penggelapan dana dan pencemaran nama baik. Hanya butuh tanda tangan Anda untuk mengesahkannya. Aku menatap dokumen itu. Kata, talak, yang tadi pagi dilemparkan Reno ke wajahku sebagai bentuk penghinaan, kini berubah menjadi senjata pembebasanku. Aku mengambil pena mesin Montblanc berlapis emas dari laci, membuka tutupnya dengan elegan. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menorehkan tanda tanganku di atas kertas tersebut. Goresan tinta hitam yang tegas dan mematikan. Proses secepatnya. Jangan beri mereka ruang untuk bernapas. Perintahku, menyerahkan kembali map itu kepada Pak Surya. Aku ingin surat gugatan ini dikirim ke alamat manapun yang mereka tinggali nanti.
Meskipun mereka harus menyewa sebuah gubuk reot kumuh yang dikelilingi bau selokan yang menyengat, pastikan surat utang 10 miliar ini sampai di tangan mereka. Akan saya pastikan mereka diburu ke ujung neraka sekalipun. Nyonya, janji Pak Surya dengan anggukan hormat. Aku kembali menatap layar monitor CCTV. Reno sedang menendang pagar besiku dengan putus asa, sementara dua pengawalku hanya berdiri mematung di baliknya, memandangnya seperti melihat serangga yang tak berharga. Masa lalu telah resmi kututup rapat. Aruna yang naif dan penurut telah mati tertembus belati pengkhianatan suaminya sendiri di hari raya Lebaran ini. Sebagai gantinya, sang taipan anonim telah bangkit, mengambil kembali tahtanya, dan memastikan nama Reno Wibawa dan keluarganya hanya akan dikenang sebagai sampah sejarah yang membusuk di dasar rantai makanan. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit, menyesap udara kemenangan yang dingin dan mutlak. Permainanku selesai, tapi penderitaan mereka baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dari kenyamanan pendingin ruangan istanaku, menyusuri lorong marmer menuju balkon utama di lantai 2 yang menghadap langsung ke gerbang depan. Matahari siang bersinar terik, memanggang aspal jalanan perumahan elit ini tanpa ampun. Di bawah sana, terpisahkan oleh jeruji besi setinggi 3 meter dan barisan pengawal berwajah sedingin batu, sebuah pertunjukan tragis sedang memasuki babak klimaksnya. Aku mencondongkan tubuhku ke pagar pembatas yang dihiasi ukiran klasik, menatap ke bawah bagaikan seorang dewi keadilan yang sedang mengawasi para pendosa di dasar neraka. Dulu, aku hanya berani menatap mereka dari balik kebodohanku, terbalut dalam daster lusuh yang selalu menjadi bahan tertawaan. Kini, dengan setelan desainer yang melekat sempurna di tubuhku, aku adalah sang algojo yang memegang kendali atas hidup dan mati mereka secara finansial. Di trotoar yang memanas itu, Reno tampak seperti orang gila. Tangannya gemetar hebat saat ia menggenggam ponselnya, mencoba menghubungi kolega, relasi bank, atau siapapun yang bisa memberinya jalan keluar. Namun, layar ponsel itu justru menjadi pembawa pesan malaikat maut. Berkat audit forensik yang telah kuselesaikan dengan cermat, tidak ada satupun celah yang tersisa untuknya melarikan diri. Sistem perbankan pusat tidak hanya membekukan aksesnya, tetapi juga merampas seluruh likuiditasnya. Dari atas balkon, aku bisa melihat dengan jelas saat layar ponsel Reno menyala terang, memunculkan rentetan notifikasi mematikan dari aplikasi perbankannya. Pesannya sangat jelas. Kartu kredit platinum diblokir. Penarikan paksa melalui sistem autodebit untuk penyelesaian sengketa senilai miliaran rupiah telah berhasil dieksekusi, menyedot habis seluruh tabungan tersembunyinya. Dan yang paling menghancurkan kewarasannya adalah sebuah email resmi dari kantor pusat, pemecatan tidak hormat, serta pemberitahuan bahwa namanya telah dimasukkan secara permanen ke dalam daftar blacklist BI. Reno menjerit tertahan. Ia membanting ponsel mahalnya ke aspal hingga layarnya retak 1000. Ia baru saja menyadari bahwa capital gain yang selama ini ia agungkan di depan selingkuhannya hanyalah ilusi optik. Itu semua bermula dari sebuah aset beracun yang kudesain khusus untuk memancing ketamakannya. Kini, ia tidak punya apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada karir, dan tidak ada uang sepeser pun untuk membeli sebotol air mineral di tengah terik matahari ini. Ia resmi menjadi gelandangan. Di sebelahnya, Siska, sang pelakor murahan yang sejak tadi meratapi hilangnya jubah sutra dan tas mewahnya, tersentak mendengar jeritan Reno. Ia merangkak mendekati pria itu, mengabaikan lututnya yang lecet tergores aspal panas. Tangannya yang dihiasi kuku palsu murahan itu memungut ponsel Reno yang retak. Matanya yang dibalut eyeliner luntur membelalak ngeri saat membaca nominal 0 mutlak di layar tersebut. "Reno, apa-apaan ini?" pekik Siska histeris. Suaranya melengking menyayat telinga, memecah keheningan siang. "Di mana uang miliaran yang kau janjikan padaku? Di mana rumah mewah yang kau bilang akan jadi milikku? Kau bilang kau pria kaya. Kau bilang istrimu itu cuma benalu yang numpang hidup darimu." Reno menatap kosong ke arah jalanan, tak mampu menjawab sepatah kata pun. Egonya telah hancur lebur menjadi debu. "Jawab aku, bajingan." Siska memukul dada Reno bertubi-tubi tanpa ampun. Air matanya bercampur dengan keringat dan sisa riasan, menciptakan jejak hitam legam di pipinya yang memucat. "Aku menyerahkan masa mudaku padamu.
Aku memberikanmu anak laki-laki. Dan sekarang kau membuatku menjadi gembel di jalanan. Kau menipuku. Persatuan yang dibangun di atas fondasi ketamakan akan selalu runtuh saat emasnya berubah menjadi lumpur. Siska menyadari bahwa pria yang ia jadikan tiket emas menuju kehidupan elit ternyata hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Lebih buruk lagi, pria itu kini dibebani oleh gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah. Siska tidak menikahi seorang pangeran pewaris tahta. Ia baru saja mengikatkan lehernya pada batu bata yang sedang tenggelam ke dasar palung lautan utang. Dalam kepanikan dan keputusasaan yang absolut, mata Siska tiba-tiba mendongak dan menangkap sosokku yang sedang berdiri tenang di balkon lantai 2. Insting bertahan hidupnya yang primitif dan dangkal langsung mengambil alih akal sehatnya. Ia menghempaskan tubuh Reno, bangkit berdiri secara terhuyung-huyung, dan berlari menerjang pagar besi rumahku. "Mbak Aruna! Mbak Aruna, tolong aku!" jerit Siska. Jari-jarinya yang gemetar mencengkeram kuat jeruji besi pagar. Wajahnya ditekankan ke sela-sela besi, memelas dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. "Mbak, aku ditipu olehnya. Aku tidak tahu kalau dia menggunakan uang, Mbak. Dia membohongiku selama ini. Mbak, kumohon, kasihanilah aku. Aku punya bayi yang harus diberi makan." Aku menatap ke bawah, memiringkan kepalaku sedikit. Wajahku datar, tanpa sepercik pun belas kasihan. Aku adalah tebing es yang tak akan bisa dilelehkan oleh air mata buaya. "Kau punya bayi?" tanyaku dengan suara yang cukup keras dan tajam untuk menembus udara panas. Nadaku sangat dingin. "Bayi yang sama yang kau gunakan sebagai piala kebanggaan untuk merendahkan putri kandungku tadi pagi? Bayi yang membuat suamiku mendorong anak perempuanku hingga terjatuh ke lantai di hari Lebaran?" Siska terisak keras, menggelengkan kepalanya dengan panik. "Itu semua salah Reno. Mbak, bukan salahku. Aku hanya korban keadaan. Tolong, biarkan aku masuk. Beri aku sedikit uang untuk pergi dari sini. Jangan biarkan aku mati kelaparan di jalanan bersama pria miskin dan ibunya ini." Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat renyah, namun membawa hawa kematian bagi seluruh harapannya. "Kau bukan korban, Siska. Kau adalah seekor parasit yang salah memilih inang." Desisku tajam, kata-kataku meluncur laksana peluru. "Kau melihat ilusi kekayaan dan kau segera membuka kakimu lebar-lebar untuk merebutnya. Sayangnya, otakmu terlalu kerdil untuk memeriksa siapa pemilik sah dari portofolio megah yang sedang kau incar." Siska terus menangis meraung-raung, merosot di balik pagar besi. "Kumohon, Mbak, aku ini sesama perempuan. Di mana hati nuranimu?" "Hati nuraniku sudah kubakar habis bersamaan dengan surat nikahku tadi pagi," balasku tanpa ragu, mencengkeram erat pagar marmer balkon. "Kau sangat ingin menjadi nyonya di rumah ini, bukan? Kau sangat antusias ingin menyingkirkanku dan mengirimku ke gubuk reot di pinggiran kota? Sekarang, nikmatilah takdir yang kau rancang sendiri. Pergilah dari pandanganku. Carilah tempat pembuangan limbah yang paling dekat, karena hanya bau selokan yang pantas menjadi parfum alamimu mulai hari ini." Siska benar-benar melemas. Cengkeramannya pada jeruji besi terlepas total, dan ia jatuh terduduk di atas aspal panas, menjerit meratapi kebodohannya sendiri. Di belakangnya, Ibu Farida hanya bisa menangis dalam diam sambil memeluk bayi haram itu erat-erat, tak berani menatap sedetik pun ke arahku. Tahta sosial dan wibawa keibuannya telah hancur lebur menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah bisa didaur ulang oleh siapapun. Aku mengangkat tangan kananku, memberikan sinyal mutlak kepada Pak Surya dan tim eksekutor yang baru saja menyelesaikan proses likuidasi aset di seluruh penjuru rumah. "Bersihkan trotoar di depan propertiku." Perintahku melalui alat komunikasi nirkabel dengan menggunakan kewenangan hak veto penuh yang kumiliki. Jika mereka tidak mau pergi dalam hitungan 10 detik, seret mereka menjauh dari gerbangku. Aku tidak ingin pemandangan menjijikan ini menodai istanaku sedetik pun lebih lama. Dua pria berbadan raksasa melangkah keluar gerbang membawa kantong plastik sampah berwarna hitam. Mereka melemparkan kantong berisi pakaian kotor Siska dan sepatu imitasi Ibu Farida itu ke jalanan, mendarat dengan bunyi keras yang menghamburkan isinya ke atas aspal panas. Dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata,
Sisa keberanian mereka menguap. Reno tertatih bangkit, menarik lengan Siska. Ibu Farida berjalan gontai menyeret langkahnya. 3 manusia pengkhianat itu berjalan menjauh di bawah teriknya matahari, menanggung beban kehinaan permanen yang telah kusiapkan dengan sangat sempurna. Matahari tepat di atas ubun-ubun, memanggang aspal jalanan ibu kota tanpa ampun. Di hari pertama Idul Fitri yang seharusnya dipenuhi tawa dan hidangan mewah, 3 sosok manusia berjalan tertatih-tatih menyeret kantong plastik hitam raksasa berisi sisa-sisa pakaian kotor mereka. Reno Wibawa, yang beberapa jam lalu masih membusungkan dada sebagai manajer bank berwibawa, kini berjalan menunduk dengan jas kusut yang dibanjiri keringat masam. Di belakangnya, Ibu Farida berjalan terseok-seok dengan sepatu hak rendahnya yang mulai mengelupas, memeluk erat bayi laki-laki yang terus menangis melengking karena kepanasan. Sementara itu, Siska berjalan paling belakang, terus-menerus merutuki nasibnya sambil menangisi sisa-sisa riasan make-up yang meleleh ke lehernya. Mereka bertiga telah resmi menjadi gelandangan di kota mereka sendiri. Reno menatap nanar ke arah layar ponselnya yang retak 1000. Tidak ada gunanya ia mencoba menghubungi kolega atau mantan bawahan. Status blacklist BI yang disematkan secara permanen pada nomor induk kependudukannya telah menyebar laksana wabah virus mematikan di seluruh jaringan perbankan. Ia tahu betul bagaimana sistem perbankan bekerja. Tidak ada satupun institusi finansial yang mau berurusan dengan buronan audit forensik. Setiap keping rupiah yang ia kumpulkan dari manuver proyek fiktifnya telah disapu bersih melalui protokol autodebit sentral tanpa sisa. Ilusi capital gain luar biasa yang ia banggakan kepada selingkuhannya pagi tadi terbukti hanyalah sebongkah aset beracun mematikan yang dirancang secara brilian oleh mantan istrinya untuk meledak tepat di wajahnya. Reno, kakiku sudah melepuh. Sampai kapan kita harus berjalan seperti orang gila begini? Jerit Siska, melempar kantong plastik hitamnya ke trotoar berdebu. Si pelakor murahan itu tidak lagi berusaha menjaga nada suaranya agar terdengar manja atau menggoda. Suaranya kini nyaring, kasar, dan dipenuhi kebencian murni yang mengakar. Diam kau, Siska. Kau pikir aku mau bernasib seperti ini? Balas Reno dengan rahang mengeras, mengusap wajahnya yang kusam karena terpapar debu jalanan. Kartu ATM-ku mati total. Kita hanya punya sisa uang tunai 300.000 di dompetmu. Kita harus mencari tempat berteduh sebelum malam tiba. Atau kita akan tidur bersama anjing liar di kolong jembatan. Setelah berjalan tanpa arah selama hampir 3 jam, menghindari tatapan iba bercampur jijik dari warga sekitar yang sedang merayakan kemenangan lebaran dengan pakaian bersih, kaki mereka akhirnya berhenti di sebuah kawasan kumuh di pinggiran rel kereta api. Dengan sisa uang receh tersebut, Reno terpaksa menyewa sebuah gubuk reot semi-permanen yang dindingnya terbuat dari tripleks lapuk, beratap seng berkarat yang memantulkan hawa panas neraka ke dalam ruangan. Begitu pintu kayu keropos itu didorong terbuka, aroma bau selokan pekat yang menggenang di belakang gubuk langsung menyerang indera penciuman mereka dengan brutal. Tidak ada lagi lantai marmer dingin berpendingin ruangan sentral. Tidak ada lampu kristal. Hanya ada lantai semen retak yang dipenuhi debu kehitaman dan satu kasur kapuk tipis yang dipenuhi noda kecoklatan di sudut ruangan yang pengap. Ibu Farida ambruk di atas kasur kotor itu, terengah-engah mencari napas. Bayi di pangkuannya menangis semakin keras karena udara pengap yang mencekik tenggorokan mungilnya. Wanita tua yang selalu memuja portofolio sosialita elitnya itu kini terlihat tak lebih dari sekadar tumpukan sampah sejarah yang dilupakan oleh peradaban. Ya Tuhan, tempat apa ini? Reno? Mama tidak mau tidur di tempat yang lebih mirip kandang kambing ini. Isak Ibu Farida, memegangi dadanya yang sesak. Mama ini ketua arisan. Nak, teman-teman Mama semuanya istri pejabat. Bagaimana kalau teman-teman Mama melihat Mama berakhir di sini? Siska, yang sudah berada di ambang batas kewarasannya, tertawa keras. Tawa yang melengking, penuh sarkasme, dan menyayat hati, menggema di dalam ruangan sempit itu. Teman arisan? Kau masih memikirkan gengsi saat kita kelaparan dan diselimuti bau kotoran. Nenek tua? Bentak Siska, menunjuk wajah Ibu Farida dengan jari telunjuknya yang bergetar hebat. Kalian berdua benar-benar penipu ulung. Kau bilang anakmu ini kaya raya. Kau bilang mantan istrinya itu cuma benalu yang numpang hidup di rumah mewah kalian. Ternyata kalianlah parasit miskin yang sesungguhnya.
Kalian selama ini hidup membusuk dari belas kasihan wanita yang selalu kalian tertawakan karena memakai daster lusuh. Wajah Ibu Farida memerah padam. Sisa-sisa keangkuhannya sebagai nyonya besar tersulut api kemarahan. Ia meletakkan bayi itu secara asal ke atas kasur dan bangkit menerjang Siska dengan sisa tenaga tuanya. Jaga mulutmu, perempuan jalang. Kalau bukan karena kau menguras uang anakku untuk gaya hidup murahanmu itu, Aruna tidak akan semarah ini. Kau yang membawa kutukan ke keluarga kami. Ibu Farida menjambak rambut pirang kecoklatan Siska dengan tenaga kasarnya, membuat wanita muda itu menjerit kesakitan dan mencoba meronta. Konflik fisik meledak seketika di ruang sempit seluas 3 kali 3 meter itu. Siska tidak tinggal diam. Ia membalas dengan brutal. Ia mencakar lengan Ibu Farida dan mendorong wanita tua itu dengan keras hingga punggungnya membentur dinding triplex, menimbulkan suara berderak yang mengancam akan merobohkan gubuk itu. "Hentikan! Kalian berdua bisa diam tidak?" raung Reno, melerai mereka dengan kasar. Ia mendorong Siska hingga terjatuh ke lantai semen dan menahan bahu ibunya. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Matanya merah menyala menahan tekanan mental yang menghancurkan otaknya. Siska mengusap sikunya yang berdarah akibat tergores lantai semen, menatap Reno dengan tatapan kebencian yang mendalam. "Kau bukan laki-laki. Reno, kau pengecut miskin. Kau tidak punya hak apapun atas harta istrimu. Tapi kau berlagak seperti dewa. Sekarang kita diburu oleh gugatan perdata bernilai 10 miliar rupiah. 10 miliar. Reno, kau ingin aku ikut menanggung utang itu bersamamu menghabiskan sisa hidupku? Jangan mimpi." Kata-kata tajam Siska menembus pertahanan terakhir Reno. Pria itu menunduk menatap telapak tangannya yang kotor. Ia menyadari bahwa sang majikan sejati, Aruna, tidak perlu lagi mengotori tangannya. Operasi likuidasi aset yang dilakukan mantan istrinya bukan hanya merampas harta benda dan tahta mereka, tetapi juga melikuidasi sisa-sisa kemanusiaan dan ikatan keluarga palsu di antara mereka bertiga. Sang Taipan anonim telah menggunakan hak veto mutlaknya untuk mencabut fondasi kehidupan mereka dari akarnya, membiarkan para pengkhianat ini saling memangsa satu sama lain layaknya binatang buas kelaparan yang terkurung dalam satu kandang kecil. Tim eksekutor berjas hitam itu bahkan tidak perlu mengawasi mereka lagi. Kehancuran psikologis mereka telah bekerja secara otonom. "Kalau begitu pergi kau dari sini," usir Reno dengan suara bergetar parah. Matanya nanar menatap wanita yang demi dirinya ia rela membuang Naya, putri kandungnya sendiri, pagi tadi. "Bawa anakmu dan pergi. Kau sama saja dengan lintah yang hanya mencari darah segar di tempat yang mewah." "Tentu saja aku akan pergi. Aku lebih rela menjual diriku di jalanan daripada mati membusuk bersama mantan narapidana miskin berutang miliaran sepertimu," teriak Siska histeris. Tanpa berpikir panjang, Siska segera meraih tas murahan miliknya. Ia menatap sekilas bayi laki-laki yang masih menangis kehausan di atas kasur kotor, dan dengan kebengisan seorang ibu yang hanya memikirkan perutnya sendiri, ia mengabaikan darah dagingnya itu. Siska bergegas lari keluar dari pintu gubuk, menghilang di balik gang kumuh yang gelap gulita menuju jalan raya, meninggalkan semua ilusi kemewahannya bersama bayinya. Reno tidak mengejarnya. Kakinya terpaku di atas lantai semen retak. Ia berdiri mematung di tengah ruangan yang pengap, mendengarkan tangisan anak haramnya yang kini menjadi satu-satunya warisan penderitaan yang ia miliki. Di sudut ruangan, Ibu Farida menangis terseduh-seduh, memeluk lututnya sendiri, meratapi hilangnya segala kemewahan, status, dan teman-teman arisan sosialitanya yang membuangnya layaknya sampah. Kehancuran dinasti palsu keluarga Wibawa kini telah paripurna. Di luar sana, hiruk-pikuk takbiran perlahan berganti menjadi malam yang sunyi dan dingin. Sementara di dalam gubuk kotor tersebut, masa depan Reno dan ibunya resmi berakhir sebelum fajar hari kedua Lebaran menyingsing. Keadilan Sang Taipan benar-benar tanpa ampun. Sengatan matahari siang membakar aspal ibu kota tanpa ampun, memantulkan gelombang panas yang mengaburkan pandangan. Reno Wibawa berjalan gontai menyeret kakinya di atas trotoar berdebu. Sepatu pantofel kulit yang dulu selalu ia semir mengkilap kini mulai menganga di bagian solnya. Kemeja putihnya lecek, basah oleh keringat masam yang menempel kaku di tubuhnya.
Pria yang belum genap seminggu lalu membusungkan dada sebagai manajer bank berkuasa dengan masa depan gemilang itu, kini terlihat tak lebih dari seonggok daging tak bernyawa yang bernapas hanya untuk memperpanjang penderitaannya sendiri. Sejak diusir dari Istana Aruna, hari-hari Reno adalah rentetan penolakan yang brutal. Pagi ini, ia mencoba melamar pekerjaan sebagai staf administrasi biasa di sebuah bank perkreditan rakyat berskala kecil. Ia membuang jauh-jauh egonya sebagai mantan manajer, berharap sisa pengalamannya masih bisa memberinya sedikit uang untuk membeli susu bayi. Namun, realitas menamparnya lebih keras dari kepalan tangan manapun. Manajer HRD bank kecil itu bahkan tidak mempersilakan Reno duduk. Pria berkacamata tebal itu melemparkan berkas lamaran Reno kembali ke atas meja dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Anda punya nyali yang sangat besar untuk melamar ke institusi keuangan manapun, Tuan Wibawa. Desis manajer HRD itu dingin. Nama Anda menyala merah menyilaukan di sistem pusat kami. Anda adalah subjek audit forensik dari bank sebelumnya atas rekayasa aset beracun senilai miliaran rupiah. Status Anda di daftar blacklist BI adalah permanen tanpa bisa diganggu-gugat. Keluar dari ruangan saya sekarang juga, sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk menyeret Anda. Reno tidak bisa membalas. Rahangnya terkunci rapat. Ia memungut kertas lamarannya dengan jari gemetar, berbalik, dan berjalan keluar membawa sisa harga dirinya yang telah hancur menjadi debu. Kutukan dari mantan istrinya bekerja dengan presisi militer. Jauh dari debu jalanan dan panasnya aspal kota. Di puncak sebuah gedung pencakar langit berlantai 50, Aruna Wijaya duduk dengan keanggunan seorang penguasa absolut. Ruangan penthouse pribadinya dilindungi oleh kaca anti peluru yang meredam seluruh kebisingan Jakarta. Ia menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselen Inggris. Tatapannya sedingin es saat melihat laporan di layar tablet yang disodorkan oleh Pak Surya. Wanita itu bukan lagi sosok rapuh yang menyembunyikan mahkotanya di balik daster lusuh. Ia adalah wujud nyata dari karma. Layar raksasa di dinding ruangannya menampilkan grafik capital gain dari perusahaannya yang terus meroket tajam. Sebuah kontras yang sangat memuaskan dibandingkan dengan grafik kehidupan mantan suaminya yang menukik ke dasar jurang. Berdasarkan pantauan tim kita, saudara Reno telah ditolak di 15 perusahaan berbeda dalam 3 hari terakhir. Nyonya Aruna. Lapor Pak Surya, berdiri tegak layaknya bayangan yang mematikan. Sementara itu, proses likuidasi aset dari bisnis catering Ibu Farida telah rampung 100%. Tidak ada satu sendok pun yang tersisa untuk mereka. Aruna tersenyum tipis. Bagus. Biarkan sistem komando kita memastikan setiap rekening baru yang mencoba ia buat dengan identitas palsu langsung terkena auto-debit. Pastikan utang dari gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah itu terus menghantuinya. Aku menggunakan hak veto penuhku untuk memastikan bahwa bajingan itu dan keluarganya membusuk sebagai gelandangan hingga akhir hayat mereka. Pak Surya mengangguk hormat, memahami sepenuhnya bahwa majikannya tidak memiliki setitik pun ruang untuk pengampunan. Aruna telah membersihkan setiap parasit dari portofolio kehidupannya dengan cara yang paling elegan sekaligus paling kejam. Sementara Aruna menikmati tehnya di atas awan, Reno akhirnya tiba di depan sebuah gubuk reot semi permanen di pinggiran rel kereta api. Ia mendorong pintu kayu yang berderit menyedihkan itu. Seketika, bau selokan yang pekat, bercampur dengan aroma pesing dan obat nyamuk bakar murahan, langsung mencekik saluran pernapasannya. Ini adalah neraka dunianya sekarang. Di sudut ruangan yang remang-remang, di atas sebuah tikar pandan yang tipis dan kasar, Ibu Farida terbaring tak berdaya. Wanita yang dulunya memuja status sosialita itu kini terlihat layaknya kerangka hidup. Kulitnya pucat berkerut, napasnya berbunyi serak, dan tubuhnya menggigil hebat karena demam tinggi yang tak kunjung turun. Tanpa akses ke dokter spesialis atau rumah sakit mewah, penyakit asmanya kambuh parah karena udara kotor di kawasan kumuh tersebut. Di samping Ibu Farida, bayi laki-laki hasil hubungan gelap Reno menangis lemah karena kehausan. Siska, si pelakor murahan yang menjadi awal dari segala malapetaka ini, telah lama kabur menghilang, menolak menanggung beban kemiskinan dan membiarkan darah dagingnya sendiri kelaparan. Reno, panggil Ibu Farida dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, memaksakan sebelah tangannya meraih udara kosong. Mama sesak napas. Nak, telepon Jeng Maya.
Suruh dia kirimkan mobil Alphard untuk menjemput Mama. Mama tidak mau mati di tempat kotor ini. Reno jatuh berlutut di lantai semen yang lembab. Air mata keputusasaan akhirnya jebol dari pelupuk matanya. Tidak ada Alphard. Ma. Teman-teman arisan Mama sudah memblokir nomor kita. Mereka membuang kita. Kita tidak punya uang sepeser pun untuk membeli obat. Ibu Farida terbatuk keras. Dadanya terguncang hebat. Dalam kondisi delirium dan kesakitan yang luar biasa, mata tuanya menatap langit-langit seng yang berkarat. Realitas pahit akhirnya menembus ilusi kesombongannya. Ia menyadari bahwa selama ini, wanita yang selalu ia hina sebagai benalu justru adalah pohon beringin raksasa yang menaungi hidupnya. Kini, pohon itu telah mencabut akarnya dan membiarkan mereka tersengat badai. Ia menyesali setiap hinaan yang ia lontarkan. Namun penyesalan itu datang di saat ia telah resmi berubah menjadi sampah sejarah yang tak dihiraukan dunia. Reno memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang tersesat dalam kegelapan. Di lantai di dekat kakinya, tergeletak salinan dokumen utang yang dikirimkan oleh tim eksekutor Aruna. Angka 10 miliar rupiah itu tercetak tebal, mengunci takdirnya dalam penjara kemiskinan abadi. Dalam kesunyian gubuk yang hanya diisi oleh suara batuk ibunya dan tangisan bayinya, Reno akhirnya menghadapi kenyataan yang paling mengerikan. Dialah yang selama ini numpang hidup. Dialah parasit yang membunuh inangnya. Dan kini, tanpa Aruna, ia bukanlah siapa-siapa. Kesombongannya telah mengantarkannya ke titik nadir kemanusiaan, di mana harga dirinya dihancurkan berkeping-keping tanpa ada satupun tangan yang mau membantunya berdiri. Keadilan Sang Taipan benar-benar bekerja tanpa suara, perlahan mencekik leher mereka hingga napas terakhir. Di lantai 65 sebuah menara pencakar langit paling eksklusif di jantung ibu kota, udara terasa sangat berbeda. Di sini, sistem filtrasi sentral memastikan tidak ada debu jalanan yang masuk, tidak ada kebisingan lalu lintas, dan yang terpenting, tidak ada aroma bau selokan yang kini menjadi sahabat karib mantan keluarga Aruna Wijaya. Ruangan penthouse seluas 500 meter persegi itu didominasi oleh kaca anti peluru yang membentang dari lantai pualam Italia hingga ke langit-langit, menawarkan pemandangan Jakarta yang gemerlap bak lautan berlian. Aruna berdiri tegak di depan jendela kaca tersebut. Siluetnya memancarkan dominasi tanpa kompromi. Balutan gaun sutra haute couture berwarna hitam malam jatuh sempurna membalut tubuhnya. Sangat kontras dengan memori tentang daster lusuh murahan yang dulu sengaja ia gunakan sebagai jubah penyamarannya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah cangkir kristal berisi teh Earl Grey Premium. Wajahnya datar, tenang, dan sedingin es abadi. Ia tidak memancarkan emosi apapun selain perhitungan matematis yang telah selesai dieksekusi. Pintu ganda kayu mahoni di belakangnya terbuka perlahan tanpa decitan sekecil apapun. Pak Surya, pengacara senior sekaligus panglima perang finansialnya, melangkah masuk membawa sebuah map kulit tebal berwarna hitam legam. Pria parubaya itu menunduk hormat dengan gestur terukur sebelum berdiri pada jarak profesional di belakang majikannya. Laporan akhir dari tim pengawasan kita, Nyonya Aruna. Suara bariton Pak Surya memecah keheningan ruangan. Operasi pemiskinan massal telah mencapai ekuilibrium yang tidak dapat diubah lagi. Aruna tidak menoleh. Ia hanya menyesap tehnya perlahan, menikmati momen di mana takdir musuh-musuhnya dibacakan seperti vonis mati. Bacakan, Pak Surya. Aku ingin mendengarkan simfoni kehancuran mereka secara terperinci. Sesuai dengan instruksi Anda, Saudara Reno Wibawa telah secara resmi divonis bersalah atas penggelapan dana korporat skala besar. Pengadilan Niaga telah mengesahkan gugatan perdata kita secara mutlak. Karena statusnya yang menyala merah dan permanen di blacklist BI, serta ketidakmampuannya melunasi utang pokok senilai 10 miliar rupiah, sisa hidupnya kini terikat pada sistem kerja paksa legal. Tidak ada korporat yang mau mempekerjakannya. Ia saat ini menjadi buruh serabutan paruh waktu di pasar tradisional yang kumuh. Seluruh pendapatan hariannya secara sistematis terkena autodebit langsung ke rekening penampungan perusahaan kita. Sistem hanya menyisakan nominal yang pas untuk membeli sebungkus nasi putih setiap harinya. Ia adalah tawanan finansial Anda seumur hidup. Senyum tipis, setipis silet berkarat, terbentuk di sudut bibir merah Aruna. Reno,
Pria arogan narsis yang dulu memuja capital gain fiktif, kini tak lebih dari seorang budak utang yang bernapas hanya untuk memperkaya mantan istri yang pernah ia rendahkan. Dan bagaimana dengan wanita tua yang selalu membanggakan tas palsu itu? Tanya Aruna mengiris. Ibu Farida saat ini terbaring kritis di gubuk reot di pinggiran rel kereta api tanpa perawatan medis. Karena tidak memiliki asuransi kesehatan atau tabungan sepeser pun, penyakitnya memburuk tajam. Komunitas sosialita yang dulu memujanya telah membuangnya layaknya limbah. Ia tidak memiliki keluarga yang sudi menampungnya, dan ia telah resmi menjadi sampah sejarah di kota ini. Ia menghabiskan hari-harinya menangis, menyesali saat ia merendahkan Anda karena dianggap numpang hidup. Luar biasa memuaskan, gumam Aruna, menatap tajam gedung-gedung di bawahnya. Lalu, parasit yang terakhir. Siska, si pelakor murahan itu, telah melarikan diri dari mereka begitu menyadari Reno tidak punya apa-apa. Namun, karena utang gaya hidupnya yang menumpuk, ia kini berakhir bekerja di sebuah klub malam kelas bawah. Anak haram yang ia lahirkan telah diserahkan ke panti asuhan umum yang kumuh, karena ia menolak menanggung beban finansial merawat darah dagingnya sendiri. Persatuan mereka yang dulu dibangun di atas ketamakan kini telah hancur menjadi debu kotor. Pak Surya menutup map kulit tersebut dengan kepuasan profesional. Semua aset yang sebelumnya diklaim oleh mereka telah melalui proses likuidasi aset secara brutal dan kembali masuk 100% ke dalam portofolio utama Wijaya Group. Aset beracun yang sempat diciptakan Reno melalui manipulasi kredit telah kita bersihkan dengan audit forensik tanpa meninggalkan jejak kerugian. Anda memegang hak veto absolut dan tak tertandingi, Nyonya. Istananya telah bersih. Aruna akhirnya membalikkan badan, menatap pengacara kepercayaannya itu. Tidak ada sorot kemenangan yang meledak-ledak di matanya. Yang ada hanyalah kepuasan aristokratis dari seorang predator puncak yang baru saja selesai menelan mangsanya bulat-bulat. Ia berjalan elegan menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu eboni solid, meletakkan cangkir tehnya perlahan, dan menatap sebuah figura foto berbingkai perak murni. Di dalam foto itu, Naya kecil sedang tersenyum cerah, mengenakan gaun putih bersih tanpa sedikit pun luka memar di bahunya. Luka fisik akibat dorongan kasar ayah kandungnya di hari lebaran berdarah itu telah lama sembuh. Aruna telah memastikan bahwa luka batin putrinya dibayar lunas ribuan kali lipat dengan darah dan air mata mereka. Aruna menyentuh figura itu dengan jemarinya. Sang Taipan anonim mungkin adalah sosok monster tak berperasaan di dunia bisnis, sang eksekutor berdarah dingin, namun di dalam hatinya, ia tetaplah seorang ibu yang akan membakar seluruh dunia menjadi abu jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut putrinya. Pekerjaan yang sempurna, Pak Surya, ucap Aruna memecah kesunyian ruangan. Mereka dulu sering menyebutku benalu. Mereka berpikir dengan otak kerdil mereka bahwa aku adalah parasit miskin. Mereka lupa bahwa dalam ekosistem ini, akulah inang utama yang menyediakan oksigen bagi kesombongan mereka. Saat aku berhenti bernapas untuk mereka, mereka tercekik oleh kebodohan mereka sendiri hingga mati. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan secara karma. Nyonya, kehidupan sebagai gelandangan yang terhina adalah harga yang terlalu murah untuk sebuah pengkhianatan sebusuk itu. Sahut Pak Surya menundukkan kepalanya. Aruna mengangguk pelan. Ia melangkah kembali menuju dinding kaca, menatap hamparan lampu kota yang berkelap-kelip menyambut malam. Kisah balas dendam ini tidak berakhir dengan pemaafan yang klise atau tangisan penyesalan yang mendramatisir. Keadilan Aruna adalah keadilan kalkulatif tingkat dewa yang tidak mengenal kata ampun. Ia tidak hanya memiskinkan mereka, ia menghancurkan esensi harga diri, harapan, martabat, dan masa depan mereka hingga ke akar-akarnya agar tidak pernah bisa bangkit lagi. Pintu kamar di sayap kanan penthouse perlahan terbuka. Naya kecil berlari keluar dengan piyama bermotif kelinci yang lembut, menggosok matanya yang masih mengantuk dengan punggung tangan mungilnya. Mama! Panggil Naya dengan suara seraknya yang menggemaskan. Aruna segera berjongkok di atas lantai marmer dingin, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar untuk menyambut pelukan hangat putrinya. Wajah dingin sang Taipan penakluk seketika meleleh seutuhnya, digantikan oleh senyuman keibuan yang sangat tulus, hangat, dan penuh cinta yang tak terhingga. Ia menggendong Naya dengan erat, mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang.
Kenapa bangun, sayang? Apa ada mimpi buruk yang mengganggumu? Bisik Aruna dengan sangat lembut, mengusap punggung kecil putrinya. Naya menggeleng pelan, menyandarkan kepalanya dengan nyaman di bahu ibunya. Gak ada mimpi buruk. Ma. Naya cuma kangen dan mau peluk Mama. Mama selalu di sini untukmu. Mama akan selalu memastikan duniamu aman. Jawab Aruna mantap. Ia bangkit berdiri, menggendong pewaris tunggalnya itu sambil menatap tajam bayangan dirinya sendiri yang terpantul megah di kaca jendela raksasa. Masa lalunya sebagai istri yang direndahkan telah mati secara permanen dan terkubur dalam-dalam di bawah puing-puing penderitaan musuhnya. Lembaran kehidupan yang baru telah terbuka. Aruna Wijaya kini melangkah maju, bukan lagi sebagai korban malang yang bersembunyi di balik bayang-bayang penipuan, melainkan sebagai sang ratu penguasa mutlak, memimpin kerajaannya dengan keanggunan, kekuatan, dan kekuasaan absolut yang tak akan pernah berani disentuh oleh siapapun lagi hingga akhir waktu.